Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Sok jaim nih dua ya. Padahal tadi udah aku briefing ya, keluarkan suara kuntilanakmu. Coba dulu suara kuntilanakmu gimana? Tetap ya, giginya harus merapat ya. Punyamu gimana? Bukan kuntilanak. Jadi apa? Genderuwo. Masa? Coba suara genderuwo. Sok men dia. Ya udah, hari ini kita sebenarnya ada episode spesial karena berdasarkan request kalian semua. Bukan mereka dua sih yang spesial ya, enggak ya. Episodenya yang spesial. Kenapa? Karena hari ini tepat kita berada di suasana cheat gue. Puan. Jadi kita syutingnya itu melanggar apa yang dilarang oleh banyak orang. Jadi orang-orang tua itu bilang kalau misalnya cheat gue puan itu seharusnya tidak boleh ada kegiatan yang berhubungan dengan mistis-mistisnya. Betul ya? Setuju ya? Boleh berenang. Nggak boleh berenang, nggak boleh nonton film horor, nggak boleh ada betul keluar malam-malam. Nanti kita akan detailkan semua. Tapi ini sebenarnya nggak boleh juga syuting di suasana seperti ini dan juga syuting yang berhubungan dengan yang seram-seram. Tapi nggak apa-apa, saya punya dua bodyguardku yang merupakan penjaga neraka. Ya, langsung kuperkenalkannya aja. Di sebelah kanan saya ada siapa? Anthony, boleh kasih tahu job detailnya apa? Dia singer loh. Dulu. Alah, sekarang juga. Jangan bohong. Ya sekarang masih sih, tapi udah nggak gitu aktif. Karena gak dipromosikan perusahaannya sendiri. Jadi ya udah, nanti kita berharap dengan adanya episode ini perusahaannya sadar bahwa karyawannya bisa nyanyi gitu. Thank you. Di acara sunatan aja ya. Ya udah, job detailnya apa toh? Coba dulu. Oke. Bukan promotion ya, job detail. Job itu ya gua sih ya Adalah ya karyawan biasa sih sebenarnya. yang bohong. Kan kamu suka salah satu pemilik kan? Iya, saya salah satu pemilik dari ya makanan yang tersedia di sini, Oke. Mangkok Losari. Nanti kita baru kasih detailsnya ada apa aja di depan. Ini salah satu pemiliknya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Jack. Kalau kamu lihat di Instagramnya apa, Mister? Iya. Pinong. Jadi kamu Pino. Bukan Thailand tapi. Oh bukan, jadi P-nya apa nih? Sebenarnya P itu singkatan dari Pinocchio. Karena dulu aku suka Pinocchio. Tadi kayaknya dia bilang hantu deh, bukan karena Pinocchio deh. Tadi kayak aku yang bilang. Dia Oh ya? melarang cerita Kalau semua. dalam bahasa Thailand itu P itu artinya Mister atau Miss, tapi P artinya itu hantu. Oh Tapi gitu. fun fact-nya itu aku emang kalau Chinese birthday itu pas di Cheat Goi Pua. Berarti Hungry Ghost Festival. bulan 7 hari tanggal ke-15 ya, which means Cap Go dari Cheat Goi apa? Kalau lihat Cheat Goi Cap Go lo ya kan. Terus kamu statusnya apa? Job title-nya boleh tahu? Aktif sebagai hotel buyer, tapi juga bantu supervisor di Mangkok Losari. Oke, jadi dua-duanya sebenarnya perwakilan dari Mangkok Losari yang seharusnya dua-duanya itu yang harus mewakili itu adalah yang di depan ini, sebenarnya di belakang kamera ini. Tapi dua-duanya nggak ada persiapan. Makhluk astral. Ya, dipaksanya lah dua orang ini untuk menggantikan posisi dua bos itu yang ada di belakang. Oh, jangan salah, itu title-nya lebih gede dari dua bos itu. Oh iya. Jangan salah. Wow, Ibu Suri dong dia ya. Oke, baik. Ya udah, sekarang waktunya kita akan coba untuk melahap ini semua yang ada di depan kita. Tapi yang pastinya makanan hari ini dipersembahkan oleh Mangkok Losari. Ini nggak nyanyi loh. Coba Fibra. Losari. Ya udah. Ada apa aja ya. Coba. Oke, yang awalnya itu kita ada signature dish kami ini yaitu ayam woku dan juga ada buncis terong cabai hijau dan ada bakwan jagung, juga tahu kuning goreng dan juga yang ini kakap bakar manis dan yang Side dish-nya. side dish-nya itu yang juga bisa dipesan ini ya per porsi gitu, ada bunga kates dan juga ada sambal kentang. Nah, Pokoknya ini kalau nggak salah sambal hati kentang gitu ya? Iya benar. Dan juga nggak lupa sih kita juga ada minum signature kita yaitu ini
Kasturi. Jus kasturi. Ini asli. Nah, Asli, tanpa bahasanya pengawet, Kietnacuy. Ya, Nah, Kietnacuy. tanpa pengawet, tanpa pemanis. Jadi Oke. asli. Nah, langsung aja kita coba dulu minumnya ya sebelum Oke. kita makan ya. Jadi ini adalah Kietna asli ataupun kasturi asli. Ingat ya, tanpa menggunakan yang namanya pemanis buatan. Dan Pokoknya dari ini ada gula nggak sih? Atau enggak, udah ini sih. Pure memang Kasturi. manis ya? Nah, udah Oh ya. Pure Kasturi. Wow, keren kali ya. Yuk. Cheers dulu dong, Yamse dulu dong. Yamse Susah dulu. sih ini. Aduh, nampak kali. Yamse. Maklum, dua-duanya bergerak di bidang wedding juga. Oh iya. Segar nggak kok? Segar. Segar kan? Segar. Rasakan Approve. Kasturinya. Approve kasturinya, Pak. Ini, ini selain kasturi ada semboy nggak sih? Sebenarnya? Ada yang signature itu ada markisa juga, itu pure. Nggak pakai. Sebenarnya ini dimasak ada pakai sedikit sembunyi sih. Jadi ada Oke. rasa-rasa sembunyi dikit gitu. Nah, sebelum kita makan, coba diceritain dulu dong. Ini sebenarnya Mangkok Losari ini ciri khas apa sih makanannya? Mangkok Losari ini sebenarnya ciri khas makanan Manado. Ah, Dan kebetulan Manado kok yang masak sih, Pit ya? kebetulan sih ada salah satu partner kita, partner juga owner dari Mangkok Losari ini, kebetulan mamanya itu Orang Manado? Orang Manado. Oh, I see. Oke, aku ngerti. Dan dia bisa masak makanan Manado. Jadi suatu hari itu pas kita kebetulan ngumpul-ngumpul dong, kita di rumah salah satu owner yang lain gitu kan. Dan akhirnya muncullah ide. Dan akhirnya tiba-tiba kita muncul ide gimana bahwasanya kita buka bisnis kedai makanan gitu dengan menjual makanan-makanan Manado gitu, masakan Manado. Dan akhirnya berawal dari mengikuti bazar-bazar ya. Iya, karena PO. jadi awalnya kan saya kiranya kan daripada kita langsung buka kedai makan kan lebih baik kan kita kan ikut belajar dulu, kita lihat dulu respon kayak customer itu bagaimana gitu. Jadi ternyata setelah kita melewati Positif. buzzer itu, ternyata respon dari customer itu positif dan kita berani untuk mencoba membuka Udah, tempat makan. udah. Aku lapar, udah siap. Coba. Lama kali. Koko dulu. Ini dibersihin dulu. Saya aku Oh, iya, iya. OCD sih. Aku mau coba. Ini yang gini, dua signature yang paling signature itu sebenarnya mereka itu adalah ayam woku dan juga ini ikan bakar manis ya namanya. Jadi ikannya ini adalah ikan aji-aji. Ini rekomend banget dua-duanya. Nah, kalau Manado ini kan ciri khasnya itu pasti pedas ya, which means ini siap-siap lah sesuai dengan Spicy Ghost Story akan membuat huha-huha di sini. Katanya yang sebelah kanan saya sih nggak bisa makan pedas. Sama aku juga kok sebenarnya. Tapi jualan makanan pedas cocok. Ya udahlah, aku yang makan yang pedas ini. Ya udah, Koko dulu. Ini paha atau dada sih? Ini dada. Oh, paha dong. Aku pakai paha. Salah. Paha. Oke. Aku coba bumbunya dulu deh ya, tanpa menggunakan. Coba jangan pakai nasi dulu kok. Oh, jangan pakai nasi. Iya, coba bumbunya dulu. Rempahnya enak kali loh. Pedasnya bagi aku biasa aja sih. Ini ya pedas biasa. Jadi yang luar biasa ada? Ada Kita dua juga level. ada yang ini. Kita juga ada dua varian sih. Jadi kalau mau minta pedas yang lebih pedas lagi kita ini. Jadi ini pedasnya sebenarnya bagi aku sih masih bisa tertoleransi ya. Jadi kalian jangan langsung takut, oh Manado pasti pedas banget. Ini enak. Ini enak, pedasnya masih bisa di apa ya? Kalau aku bilang sih pedas enak, ini bukan pedas yang kayak annoying, yang nggak humble gitu loh. Nggak seperti selebgram zaman sekarang yang nggak humble ya. Kena lagi deh. Siapa ya? Yang di tahu. tengah, yang di tengah. Aku humble kok. Bukti aku makan pedas. Makanya mulutnya pedas. Ya udah, yuk. Coba kita tes ya. Oke. Ini lihat dagingnya itu langsung dia ini lepas dari tulangnya. So which means ini memang udah ketahuan lembut. Makan? Makan? Kalian makan juga lah, malu lah. Aku cuma aku sendiri. Aku pengen lihat reaksi kamu dulu sih, baru kita ikut makan gitu. Enak loh, Mau meninggal nggak? mau meninggal. Tapi hidup lagi. Oh iya. Enak, serius enak. Ya udah, yuk. Ya, kita Bikin. Oke,
Kamu coba yang mana? Aku bakwan deh. Ini salah satu best seller ya juga. Oke. Kalau orang makan di Merchant pasti ada pesan ini. bakwan jagung. Oke, punyamu? Kalau aku cobain ini tahu kuning, ini tahu goreng kuning, ini tahu kuning ini kita langsung belinya itu masuknya itu langsung dari Brahran. Oh, dari Brarang. Jadi bukan dari Kota Medan sih, jadi langsung dari Brahran kita langsung masuk dari sana. Lihat, masakan Manado tahu dari Brarang. Unik ya. Semua import, keren. Ayo coba dong, aku mau tahu reaksi kalian juga. Tolong ya, jangan sopan-sopian ya kalau makan di sini, itu harus barbar. Ini bakwan jagung. Gimana rasanya Pak? Sebagai supervisor Mangkok Losari dan gaji di Kedengaran pertaruhkan. gurihnya nggak? Gurih bisa kedengaran ya? Kupikir garing yang kedengaran. Garing. Oh garing, oh iya. Garing nggak? Dia cari pasal loh ini sebenarnya, udah nggak garing sebenarnya, makanya dia tanya lagi. Garing sumpah kalau cobain deh mesti garing. Masa sih? Hmm. Sebentar ya, Kanjeng Ratu. Oh ya. Tuh kan, garing kan? Kedengaran weh. Enak loh. Enak loh. Ini aku nggak bohong, ini enak. Tuh kan? Ini tuh salah satu Signature juga. dish kita sih, dasar kita. Oh ini enak loh. Oh ini enak. Tahumu kayak mana yang tahu dari Brarang? Ya tahu kuning itu kita pasti tahu dong. Kalau tekstur tahu kuning itu pasti beda ya. Dengan Ya, kalau tahu yang biasa. ya kan. Jadi dia lebih lembut dan juga wanginya itu beda. Oke. Heeh. Lembut dan Lebih wanginya lembut dan beda. Wanginya beda. Oke. Jadi lebih wangi sih daripada tahu putih yang biasa dijual di pasaran gitu. Oke. Coba yang lain dong. Masa cuman itu aja? Aku mau coba yang ikan ya. Kalian ada yang coba buncis kek, ini kek, kates kek, apa Aku kek? kata saja, aku kata. Oh kamu kates ya? Ya udah. Bentar ya. Sabar ya guys. Jadi aku mau makan dulu. Ini taruh sausnya. Ini cocoknya saus kecap ya? Kecap. Oke. Enak. Ikannya benar-benar masih fresh. Jadi bukan ikan yang udah bermalam-malam gitu loh. Itu juga salah satu fun fact-nya kalau ikannya itu masuk tiap hari baru. Oh. Jadi kita masuknya dikit-dikit aja, makanya baru dan Oke. fresh. Kalau- Dan juga kebetulan supplier ikan kami itu kalau misalnya malam kalau hari ini kita pesennya seperti hari ini harus masuk dan dia jam 12 malam itu di hari itu juga dia langsung cari ikannya. Oke, baik. Kalau begitu, buncis siapa yang makan? Buncis. Kok kalau Nah, aku udah apa? makan buah kates. Masa aku yang makan semua? Ya Katesnya udah. gimana? Aku Enak belum coba kok, katesnya. coba deh. Cobain. Ya, kalau Karena gitu aku rasa aja yang enak makan itu- semuanya. Ya kita sambil makan juga. Enak nggak kok? Biasa kates kan identik dengan pahit. Cuman ini memang ada pahit, tapi rempah yang dimasukin kayak bawang merah, terus juga ada kecombrang, ya kincung lah kalau bahasa mainnya kencong. Jadi ini itu kayak menutupi rasa pahitnya, jadi bawaannya jadi wangi, apalagi dimakan dengan nasi. Jadi gitu. Nggak Oke? bohong kan? Nggak bohong. Ya memang ini cocok nih jadi supervisor ya. Tolong dinaikkan gaji dia dan juga jabatan dia. Oke, 2 bos, terus salah satu yang tertinggi udah denger ya di sini. Akan dipertimbangkan. Kasihan kali. Ya udah, Apa? waktunya kita akan cerita guys. Oh iya. Apa lagi? Ada tambahan. Oh, Bisa dipesan di GrabFood. oh iya. Iya, udah di GrabFood. Promo kan lupa Iya, apa tuh iya, promonya? benar. Promo cepet-cepet. Ya ada juga ada di GrabFood ada promo itu kalau nggak salah kita ini yang lagi berjalan itu promo yang itu ya. Precious. Yang 9,9 itu ya nggak salah ya. Iya, itu coming soon sebenarnya. Yang kami Nggak apa-apa karena ini tayangnya nanti akan di bulan September. Jadi Hah? sorry di akhir September. Oh iya, itu udah ikut gitu. Jadi Oke, bisa dipesan jadi- di GrabFood, Mangkok Losari, atau juga bisa langsung by DM itu di Instagram mangkoklosari.id, bisa by WA juga. Oke. Cek ya. Terus yang promo-promo berempat itu ada? Iya ada. Kita kebetulan kalau untuk paket oke. Kan lupa jadinya. Sampai gini. Kan Di lupa belakang jadinya gara makan terus kan. Ah, Iya, iya. kan siapa Nah. bos ya kan? Kita juga lagi ada promo untuk promo yang dine in itu kita ada promo paket berempat. Jadi itu ada dapat 4 nasi ayam woku dan juga ada dapat 4 minum di jam 12 sampai jam 3 sore.
Oke, berarti itu promonya ada harganya atau gimana? Maksudnya Iya, harganya ada harganya dong. promonya gimana? Promonya itu ya kita ya pakai berempat itu harganya 120K plus. Itu maksudku. Biar kalian tertarik, ada harganya 120.000 aja kalian udah bisa makan berempat gitu Dapat maksudnya. wifi lagi, dapat foto-foto lagi. Kalau tadi dia bilang harganya 500.000 baru kita terkejutkan semua kan. Kalau 120.000 itu sudah sangat murah sekali. Jadi jangan lupa, boleh itu dine in atau take away? Itu udah khusus dine in aja sih. Khusus dine in Di aja. jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dan Mangkok Losari ada berada di Jalan Murtatuli nomor 30 FF. Oke. Fast and Furious. Oke, ya udahlah cerita lah ya. Oke. Ya, masih ada lagi bos yang mau dipromokan? Selain itu, ada yang perlu disampaikan lagi? Ada yang perlu tambahan? Nggak ada? Apa? Kita juga nanti bakal ada promo kalau misalnya untuk pemesanan by Grab itu kita ada nasi ayam suwir yang juga harganya lebih terjangkau sih. Oke, nasi ayam suwir harganya lebih terjangkau. Jadi pokoknya kamu standby aja, buka aplikasi Grab kamu, Mangkok Losari. Cek aja terus ada apa aja di sana. Siapa tahu nanti ada promo muncul ya di dalam waktu yang dekat ini. Oke? Ya udah lah ya cerita lah ya. Capek kali lo promonya udah. Ya udah selesai guys. Waktunya kita akan mulai special edition dari Ghostman kita yaitu Chit Gui Po ataupun Gui Jie. Ya udah. Kita mulai dark mode kita dari sekarang. Guys, welcome back to the dark mode of Spicy Ghost Story. Karena hari ini kita special edition, ya kalau ceritaku sih yang lebih ke special edition, kalau cerita mereka masih pengalaman mereka dan juga pengalaman teman mereka. Nanti di bagian aku yang kita akan lebih mendetailkan mengenai Ghostman dan juga Chit Gui Po ini, oke? Jadi karena guest star harus cerita dulu, sebelah kanan saya akan cerita dulu. Silakan Anthony. Jadi saya cerita duluan ya. Kita makan ya. Oke. Ini pengalaman hidup saya. Sebentar. Saya mulai dari mana ya? Tony, boleh cerita dulu nggak sih sebelumnya? Kamu itu sensi kah? Atau indigo kah? Atau apa-apa gitu? Ada gitu-gitu nggak? Sebenarnya sebelumnya itu saya nggak sensi ya. Oh. Nggak sensi sih. Cuma tapi nggak seperti orang yang biasa. Kadang ada orang yang bisa merasakan, bisa melihat itu dan aku nggak pernah seperti itu sih. Oke. Sampai ya Suatu saat. di suatu saat yang saya akan aku ceritain ini. Oke. Berarti ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Oh ya udah ceritalah. Oke, jadi awalnya itu kita kan tahu dong, kita kan orang Chinese itu kan suka pergi ke mencari kayak ke orang pintar gitu. Ya, Ya ngomong agak besar biar kedengaran. Kita kan suka ke orang pintar, ya kan. Nah, kita kan suka mencari kayak untuk kayak Ini orang pintarnya kayak mana nih? Boleh tahu nggak? Dia tangki kah? Apakah gitu? dia seperti tangki tapi dia lebih ke ini ya, lebih ke kayak seperti yang masuk itu yang muslim gitu. Oh. Yang muslim, Oke. Seperti kayak kakek gitulah. Oke, berarti dia bisa masuk lah, media. Iya, dia sebagai media sih. Nah, jadi setelah ini sih bukan highlight dari cerita ini ya. Jadi saya akan menceritakan saya singkatnya aja sih yang ini. Ya, jadi kan setelah itu kan saya selalu mencari dia kan untuk kayak seperti kan kebetulan kan dulu kan sampai sekarang saya masih menjadi marketing. Nah, itu saya disuruh memakai cincin batu berwarna biru. Kayak batu akik gitu? Batu akik gitu. Saya disuruh pakai batu topas berwarna biru. Itu siapa yang kasih? Saya disuruh cari sendiri sih. Cari sendiri, jadi bawa ke orang pintarnya itu. Jadi untuk diisiin. Sebenarnya sih diisiin, tapi ya omongannya ini tuh cuma didoain sih. Doain, tapi sebenarnya ya udah diisiin gitu. Nah, jadi setelah itu di awal-awal tahun saya pakai itu kan sudah sampai 4 tahun. Sebenarnya di awal-awal tahun itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sih nggak ada masalah apa-apa ya. Nah, sampai udah memasuki tahun ketiga sudah mau menjalani untuk ke tahun keempat. Nah, saya memulai kok badan aku itu kok merasa ada yang beda gitu. Kok merasa kok pinggang saya juga saya sering sakit-sakitan. Pernah loh saya kemarin itu saya ini sakit pinggang sampai setengah tahun nggak sembuh-sembuh. Oke. Dan juga aku udah ada merasakan alergi yang sampai suatu ketika itu aku harus
minum obat alergi itu 2 hari sekali. Mhm. Nah, aku kan merasakan hal itu kan biasa ya gitu. Ya mungkin lagi nggak enak badan atau lagi apa. mungkin badan kita lagi nggak fit atau gimana gitu. Nah, jadi memang ada beberapa orang itu sebelum kejadian seperti itu ada beberapa ada satu orang yang acik-acik yang katanya itu juga indigo yang bilang bahwasanya cincin aku itu ada isinya. Oke. Nah, dia cuma bilang bahwasanya cincin aku itu kayak dia suatu makhluk yang kalau kamu baik, dia ikut kamu baik. Oh, dia mengikuti tuannya. Mengikuti tuannya yang si pemakainya. Jadi kalau kamu jahat, dia ikut kamu jahat. Jadi saran dari Aceh itu ya suruh aku bersihin aja gitu. Jadi awalnya aku nggak bersihin cincinnya sama bersihin cincinnya gitu. Kenapa? Jadi, Memang dinetralisir gitu kan. Karena kan aku merasa begini. Loh, Aceh kan bilang kan bahwasanya ini kalau kita jahat baru ikut kita jahat. Kalau aku nggak jahatin orang, kan makhluk ini nggak bakal jahatin orang juga gitu. Jadi kata Acehnya itu bener. Cuman terkadang gitu kita kan sometimes kita ada perasaan dongkol gitu ya. Kalau kita lagi kesel atau apa. Nah kalau kamu ada perasaan seperti itu aja, itu makhluk yang ada dalam cincin kamu itu juga udah bisa membalaskan dendam kamu gitu. Padahal kamu nggak berpikiran untuk menjahatin orang itu, cuma kesel gitu aja sih gitu. Kamu nggak dendam-dendam sama aku atau apa kan? Enggak, sekarang kan udah nggak pakai lagi. Itu dulu pakai lagi. Itu dulu. Nah jadi oke. Pulang-pulangnya itu aku ceritain dong ke mama aku, ya kan, "Ma, ini katanya si Aceh itu suruh bersihin gitu." Jadi mama aku nyaranin mending jangan sembarangan dibersihin deh, soalnya kan itu kan makhluk kan agak yang seperti itu kan agak sensitif. Takutnya malah jadi marah gitu. Takutnya jadi marah malah memperburuk diri kita gitu. Jadi sudah itu aku biarin. Nah ada kejadian anehnya itu. Bisa suatu hari aku sama bareng-bareng sama sepupu aku itu pergi makan gitu kan, pergi dinner gitu kan. Nah itu kebetulan sepupu aku nampak, "Loh, Tom, cincin kamu ini batunya kemana?" Nah ini cincinnya ini yang lepas ini bukan batunya, tapi beserta sama cangkangnya. Dia yang tertinggal cuma lingkaran cincinnya doang. Kamu nggak sadar itu? Nggak sadar, beneran nggak sadar sih. Nggak sadar. Dan dia yang lepas itu bukan batunya loh. Jadi sama penyangganya itu sekalian lepas semua, jadi bolong gitu ya, tengah gitu bolong gitu. Nah tengahnya kan udah nggak enak makan dong. Tengahnya kan itu cincin emas juga kan. Jadi ya udah bayar, balik lagi ke mobil, kita cari di mobil dong, mana tahu terjatuh di mobil atau gimana gitu kan. Nah ternyata jatuh ke tempatnya itu tempatnya aneh. Nah jadi kita ada itu itu yang untuk kontrol giginya itu. Kamu mau ngomongin apa ini? Maksudnya kayak itu apa sih namanya yang untuk cross? Bukan cross apa sih? Kan mobil metik itu kan kita mau ubah ke normal, mau jalan gitu. Apa? Persneling ya? Nggak tahu juga. Tempat gigi lah. Tempat gigi. Jadi kan ada satu lubang yang itu kalau misalnya kita mau netralkan mobil metik itu kan kita harus pencet dulu tombol gitu kan. Bukan ini kalau mobil aku sih colokin ini. Kunci sih. Selain kunci baru kita bisa netralkan gitu. Iya. Nah, itu kebetulan batunya itu jatuhnya ke lubangnya itu yang nggak masuk ke dalam sih, karena kan lebih gede cincinnya. Jadi ya di situ bukan jatuh ke lantai yang mobil itu atau ke dashboard gitu, enggak, tapi kebetulan banget di sana gitu. Tapi itu kan sebenarnya kalau dipikirin mau aneh kali sih enggak sih? Enggak sih, memang sih sebenarnya enggak aneh banget. Cuman memang posisinya kok di situ gitu ya. Anehnya itu sih. Nah, sampai awal setelah Imlek ke hari keberapa itu yang tahun ini yang baru lewat ini. Nah, itu kan aku kan diajak sama-sama. Oh, berarti barusan kejadian ya? Itu kejadian udah tahun lalu. Karena cincin udah lepas kan, saya mikirnya itu cincin emas. Cincin emas itu ya udah aku di ini aja, aku kayak simpan di dalam kamar, nggak berani sembarangan simpan kan takut hilang gitu kan. Nah jadi kan batunya sekalian sama batunya sama cincinnya kan nggak bisa pakai lagi kan udah bolong. Jadi simpan di dalam kamar. Nah jadi di Imlek yang tahun ini yang barusan lewat ini, di Imlek hari keberapa aku lupa sih itu. Nah aku ada diajak sama teman, yuk kita sembahyang yuk ke tandem. Nah kebetulan Hai Roy Dejavu tandem. Nah kebetulan itu aku sama temen aku itu memang percaya banget sih
sembahyang Buddha 4 wajah. Oh, si Bin Hod. Si Bin Hod, Seminfo. Nah, aku diajak untuk sembahyang ke sana. Nah, jadi itu kebetulan setelah selesai sembahyang, selesai semua itu, aku rekomen lah sama teman aku itu. Kamu minta aja jimat sama orangnya gitu. Oke. Oh ya udah, aku minta gitu. Ini di vihara atau di mana? Di Viara. Di vihara. Ada viaranya. Jadi begitu aku minta jimatnya, itu seluruh tubuh aku langsung panas. Waktu dikasih jimat ya itu. Jadi begitu aku pegang jimatnya itu langsung seluruh tubuh aku langsung panas gitu. Oke. Nah terus aku tanya ke yang ngasih ya kan. Aku nanya, kok badan aku panas semua ya? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kamu ada pakai apa-apa nggak? Enggak, aku nggak pakai apa-apa sih. Yakin kamu nggak pakai? Ya dulu sih aku ada pakai cincin, cuma udah karena lepas gitu aku nggak pakai lagi. Kamu simpan di mana cincinnya? Aku bilang aku simpan di dalam kamar, karena kan emas dong, nggak berani aku simpan sembarangan kan. Ini katanya, iya itu cincin kamu itu udah ngikut kamu katanya. Oke. Roh yang ada di dalam. Yang ada di dalam cincin aku itu udah ngikutin kamu, Jadi katanya mending kamu beli itu bunga kayak bunga 7 warna gitu. Kamu taruh batunya di atas itu, kamu alirkan aja ke sungai. Jadi kamu bilang minta maaf kalau selama ini ada salah gitu, alirkan aja ke sungai gitu. Oke. Terus pulang-pulang aku ceritain juga dong ke mama aku kan. Ma, tapi kok segampang itu ya? Lebih baik. Terus mama aku bilang, iya deh, kok gampang itu ya. Udah besok ke ini aja ke kayak toko emas gitu, dicongkel aja itu batunya keluar, itu cincinnya itu emasnya itu dijual aja gitu. Oke. Nah itu kan jimatnya itu yang dikasih itu kan untuk bakar di depan rumah. Jadi katanya sih untuk bakar untuk biar mendapatkan kayak kuijin gitu. Biar kita dapat sesuatu yang baik gitu kan. Nah sebulan kemudian mama aku itu ada kenal sama satu orang pintar. Nah karena kan ada sesuatu yang kayak perlu diubah-ubah gitulah yang di rumah lah ya kan. Mungkin ada yang ini. Jadi itu mama aku sama koko aku dulu sih yang konsultasi ke dia. Jadi kebetulan itu kan ada suruh datang ke rumah, lihat rumah gitu kan, kondisi rumah seperti gimana gitu. Nah ini kebetulan yang setelah yang datang ini orang Muslim sih. Oke. Orang pintar ini Muslim. Nah itu mama aku suruh aku ya udah kamu konsultasi juga aja. Tapi aku nggak mau. Yang pertama kali dia orang pintarnya aku nggak mau. Aku cuma sembunyi di kamar aja sih. Kenapa? Sembunyi kan? Enggak, perasaan aku kayak aku nggak mau aja gitu. Oke. Jadi sampai orangnya itu pulang, baru aku mau keluar dari kamar gitu. Padahal kamu nggak ada alasan kenapa kamu nggak mau ya? Cuma nggak mau aja gitu. Oke. Jangan-jangan dipengaruhi ya terus. Jadi kedua kali itu orang pintarnya datang lagi untuk melihat apakah sudah beres, kondisi rumah udah beres atau belum kan ada beberapa yang harus diubah gitu kan. Jadi kedua kali itu datang, nah itu aku dipaksa sama mama aku, kamu harus konsultasi gitu. Oke. Sama kakaknya. Oke. Oh cewek? Cewek. Orang pintarnya cewek. Jadi ya udah, itu kan kebetulan aku posisinya aku di luar kan. Aku pulang. Jadi begitu aku masuk ke dalam rumah, si orang pintar ini, si kakak ini, dia liatin aku. Jadi kan aku sapa dong. Aku sapa, halo gitu kan. Aku sapa gitu. Terus aku masuk ke dalam, aku jalan masuk ke dalam lewatin dia. Si kakaknya liatin aku aja. Tanpa ada membalas sapaan kamu? Ada, dia ada juga membalas sih. Cuman dia terbengong gitu aja. Terbengong aja sih, dia liatin gitu kan. Terus aku udah masuk ke dalam, keluar lagi juga liatin aku gitu. Terus aku duduk di depan dia. Ya udah, kita ngobrol seperti biasa. Ngobrol sampai ya kita menyinggung tentang batu cincin itulah. Nah, terus si orang pintarnya ini bilang, coba mana batu kamu itu, aku lihat dulu gitu kan. Ya udah, aku ambil batu cincinnya itu, dimasukin dalam plastik kan. Aku kasih lihat. Terus dia bilang, ternyata ini yang dari tadi ikutin kamu. Dia bilang seperti itu. Oke. Dari tadi aku udah lihat ada yang ngikut sama kamu. Tapi aku nggak tahu, aku kiranya dari luar. Tapi ternyata berasal dari cincin ini, dari batu ini katanya. Dan itu adalah kuntilanak merah. Kuntilanak merah itu maksudnya pakai baju merah gitu? Iya, kuntilanak. Katanya sih kuntilanak merah itu dia benar-benar kayak dendam banget sih. Dendam banget. Setahu aku memang setiap hantu wanita yang pakai baju merah itu memang dia sengaja mau karena dia pengen balas dendam. Dan itu kuntilanak merah itu katanya itu ratu dari segala kuntilanak sih. Hah? Wow, Kanjeng.
katanya. Nah, setelah itu saya tanya dong. Hah. Makanya jangan bengong gitu loh. Aku serius, aku sampai kuntilanak ada ratu juga ya? Nah, sebenarnya yang pakai baju merah itu ya derajatnya lebih tinggi daripada kuntilanak putih gitu. Berarti ibaratnya kayak ilmu mereka ataupun Ya, lebih energi mereka jahat sih. lebih Itu jahat. kalau kuntilanak merah udah pasti jahat. Kalau kuntilanak putih itu ada yang jahat, ada yang belum tentu jahat gitu. Oke. Nah, terus setelah itu, nah aku nanya dong, gimana ini Kak? Ya harus dibersihkan. Cuman badan kamu belum cukup untuk bisa dibersihkan. Berarti nggak Kamu kuat. Masih belum kuat. Jadi gimana? Ya kita lemahkan dulu si kakak baju merah ini. Oke. Si kakak baju merah ini kita lemahkan dulu. Nah, kamu kalau mau langsung buang batu ini juga nggak bisa sih. Oke. Karena takutnya kalau kamu langsung buang, karena di dalam kondisi badan kamu belum cukup kuat, biasanya itu berimbas ke kamu. Oke. Nah, setelah melalui ritual gitu kan, sebenarnya bukan sekali aja sih, sampai 3 kali sih, sampai dibongkar sampai kita harus mengeluarkan aura yang sesuatu yang negatif itu kan. Rasanya gimana sih waktu cleansing? Sebenarnya agak cukup ini juga sih, kayak gimana ya? Mau bilang menyakitkan sih bukan ya, tapi agak cukup. Nggak ada perasaan-perasaan apa kayak misalnya mual atau kayak pening atau kita kayak mau tidur aja pingsan? sih. Kita tidur gitu. Ya udah, tidur itu langsung dikerjain sama orang pintarnya. Ya tapi kamu nggak ada merasakan apa-apa? Ya merasakan itu sampai dibersihin kan, sampai kayak didorong sampai dipencet-pencet gitu kan. Itu sih Kayak diurut gitu ya? Nah, kayak diurut gitu, itu sampai apalagi kalau di ulu hati kita itu kan agaknya Mual. agak mual gitu kan. Nah, itu mualnya itu sebenarnya kita harus sampai mengeluarkan yang negatifnya itu, yang kotor itu. Yang kotor itu ada wujud nggak waktu kamu keluarkan gitu? Nggak ada? Cuma berupa kayak maaf ya, cuma kayak berupa dahak gitu sih. Dahak? Heeh. Oke. Sampai udah dikeluarkan, ya udah aku baru boleh membuang batu itu. Oke. Nah, Akhirnya bersih lah ya? Nah, setelah bersih, nah dari sana aku jadi merasa bisa lebih sensitif daripada biasanya. Oke. Berarti intinya sepertinya kayaknya setelah kamu itu dibersihkan kayak gitu, aura kamu itu makin bersinar lah ceritanya ya? Iya, lebih mungkin nggak tertutup lagi. Ya dari sana mungkin seperti kata orang pintarnya itu, karena lebih kan, magnet jadinya? Kita kan seperti kayak udah bersih, udah seperti bayi kembali kan, udah bersih kan, nggak kotor gitu kan. Nah itulah yang sebenarnya yang memicu sebenarnya. Oh, justru itu yang malah menarik perhatian dari si hoib ini gitu. Yang lain-lain gitu. Oh, Karena yang dia lain-lain bersih gitu. Karena udah bersih, udah seperti bayi kan. justru pengen dikotori, pengen dinodai gitu ya karena bersih ya. Jadi kan selama ini kan aku ada yang ngikut gitu. Ada kakak baju merah itu yang ngikut. Jadi orang itu malah takut karena ratu pula yang ngikutin kamu masalahnya. Iya, jadi masalahnya kalau yang lain mau ikut itu kan pasti berpikiran, oh ini udah ada yang ngikut, jadi kita nggak ngikut lagi gitu. Tapi kamu ada karena kan kamu lebih sensi nih sekarang. Kamu ada melihat nggak gitu kayak wujud-wujud gitu? Terkadang sih bisa melihat sih. Kebanyakan sih aku lihatnya itu sih ya kuntilanak putih gitu. Tapi si Mbak K. Ya, si Mbak K itu nggak boleh ngomong. Ya nggak boleh bilang namanya. Si Mbak K ya, Mbak K. Mbak K yang di belakang kamu nampak tadi? Tadi sebenarnya sebelum memulai acara ini sih aku seperti kayak didorong-dorong gitu sih. Oh, kamu di push gitu. Maka tadi kan waktu kita ngobrol di sini berdua. yang aku ceritain mamaku kan. Aku kok sampai kayak gini kan duduknya kan. Kok rasanya ini berat banget gitu. Di bagian pundak. Di bagian pundak. Oke. Sampai sekarang? Sekarang sih masih belum sih. Masih belum ya? Udah. Nanti kalau ada apa-apa bilang ya. Iya. Oke. Udah. Bilang sama dia yang ratu. Jangan berani macam-macam. Oh, dia udah selesai ceritanya. Udah dong. Udah selesai. Kenapa? Kamu udah gak sabar ya? Ya udah Jack, segera. Siapa tahu ceritanya belum selesai gitu. Gantian aku yang makan ya. Ya udah, kau makan, kami udah capek. Kenyang. Dah, Jack, silakan Jack. Oke, yang Sebelumnya, sensi kah atau ada kemampuan-kemampuan? kalau mau dibilang sensi juga enggak, tapi kayak bisa ada sedikit bisa merasa gitu kayak. Oke. Kalau kata orang kan kalau emang ada sesuatu di sana itu kayak dari ujung mata juga bisa kelihatan gitu kan, atau dari angin dan sebagainya gitu juga bisa. Kadang kalau emang lagi mendekati sakit atau kadang pun lagi kalau lagi fit banget itu bisa kerasa gitu.
Oh, justru fit banget kamu bisa Iya, kerasa? bisa. Bukan pada saat nggak fit ya? Iya. Oh, oke. Oke, fun fact. Dan Oke. fun fact-nya lagi itu yang tadi aku bilang, aku Chinese birthday-nya itu bertepatan dengan Cik Gui Po. Jadi bulan 7 tanggal 15. Tanggal 15. Oke, ya udah. Kalian camkan ya. Ya udah, sekarang mulailah cerita, Jack. Oke, yang mau aku ceritain itu ada sedikit kaitannya dengan Cik Gui Po juga, tapi ini experience-nya keponakan aku, Oke. anaknya tante aku. Dan ini ada 2 cerita sih. Aku cerita dulu yang paling pertama, waktu keponakan aku cewek ya. Hah? Keponakan aku itu masih kecil banget. Katanya kan anak kecil itu lebih sensitif ya. Yes, Kayak betul, lebih bisa betul. merasa Lebih gitu. peka. Lebih peka. Nah ini kalau nggak salah keponakan aku umurnya kayak 8 bulan gitu. Kalau anak kecil oke. 8 bulan masih kayak berarti udah masih kecil banget loh, itu kecil masih tapi bayi. tapi kayak lumayan aktif, udah bisa merangkak. Oh ya, ya, ya. Kayak bisa Ah. mumbling gitu kan, mumbling dan sebagainya. Terus? Jadi ceritanya ini kita dulu waktu umur keponakan aku umur 8 bulan kita sering banget keluar kota. Aku, tante aku, keponakan aku Kemana nih? Ke Boleh tahu? Brastagi. Oh, ke Brastagi ya. Nah kebetulan karena ke Brastagi karena papanya keponakan aku itu dia ada keluarga yang punya rumah di sana. Oh. Kayak emang udah ada rumah di sana. Dan rumahnya itu pun Kayak villa gitu ya? bukan villa sih, itu kayak domisili di sana. Oh, memang rumahnya udah di situ. Rumahnya pun itu dekat pasar. Oke. Dan kalau Koko tahu kalau jalan ini bukannya pasar buah sih, Oke. lebih ke arah yang agak ujungnya lagi. Itu rumahnya rumah tua. Oke. Rumah tua kayak dari kayu-kayu lah, dindingnya pun kayu, lantainya pun sebagian kayu. zaman-zaman dulu Iya, lah, rumah zaman dulu. Pokoknya di domisili kayu gitu. Dan kalau di Brastagi kan dulu banget itu emang udaranya itu lebih kecil ya. Dingin tapi dingin banget gitu karena masih sejuk banget kan. Nah oke. Weekend kita biasanya pergi weekend. Di hari itu kita pergi seperti biasa. Kalau dulu kan dari Medan ke Brastagi ya sejaman lebih 2 jam lah. Oke. Kita nginapnya di rumah yang itu yang aku bilang. Rumah itu rumahnya keluarganya papa keponakan aku. Di sana itu yang menempati waktu itu adiknya papanya keponakan. Jadi kayak tantenya si keponakan itulah silsilahnya. Oke, kita sampai itu jam 7 malam. Kita masih sempat muter-muter kota Brastagi kayak makan di tengah kota. Kita balik lagi ke rumah sekitaran jam 9 malam, 9-an malam jam 10. Itu kita nggak langsung tidur. Itu kita ke ruang tamu dulu. Ke ruang tamu biasa chat. Nah keponakan aku itu waktu itu juga masih biasa aja kayak merangkak kesana kemari main sama tantenya karena kan jarang ketemu. Ya udah main. Itu udah akhirnya mendekati itu udah lewat jam 12 malam, which is kalau untuk anak kecil kan harusnya udah harus tidur. Ya udah kita masuk ke kamar yang akan ditempati untuk tidur. Kamar itu kalau rumah dulu ya gambarannya rumah Brastagi itu lampunya agak remang. Ya, agak-agak kuning-kuning remang gitu kan. Remang. Kayak rumah bordil. Agak remang. Terus perabotnya itu kayak jadul banget. Kok kayu-kayu kursi kayu yang kayak tebel banget itu. Ya. Lemari Bisa kayu. kubayangin, bisa kubayangin. Itulah berarti kan lemari kayu dan tempat tidurnya juga itu masih vintage banget yang kayak mana ya? Ya kayak di film-film zaman dulu itu loh. Ya, tahu. Yang kawat terus ada sela-selanya gitu. Ya. Tapi aku bukan mau cerita maksudnya gambarannya seperti itulah ya. Jadi kalian bisa bayangin gitu. Terus tilangnya itu yang tilang zaman dulu masih ada kasurnya itu yang kayak ada ukiran-ukiran. Oh ya, pokoknya headboardnya masih ukir-ukir. Itu pokoknya jadul banget. Terus itu udah lewat jam 12 malam. Kita masuklah mau tidur pokoknya kita satu keluarga mau tidur di sana. Aku, keponakan aku, mamanya, papanya. Aku ya seperti biasa, aku nggak sensitif dan sebagainya, aku ya tidur aja. Aku tidur di lantai. Karena Boleh tahu nggak pada masa itu umur kamu berapa sih? 11-an juga. Berarti masih muda banget masih dong. muda banget, kayak zaman sekolah. Oke. SMP kayaknya kalau nggak salah. Aku tidurnya itu ya di lantai tapi pakai matras tambahan. Karena kan di ranjang kan satu keluarga, keponakan aku, papa mamanya. Aku nggak langsung tidur, aku kayak golek kesana kemari sampai ngantuk lah harusnya kan. Tapi emang agak lama waktu itu golek-goleknya. Karena tipe aku itu kalau
langsung golek, gak lama tidur. Tapi pada saat itu kenapa nggak kayak kayak cengsin lah ceritanya ya, sadar gitu. Apa karena terlalu dingin gitu, karena kan di Brastagi. Terus yang buat aku makin gak bisa tidur itu keponakan aku itu begitu masuk ke kamar nangis. Oh, berarti keponakanmu belum tidur? Belum. Oh. Nah, makanya kan aku bilang, ini jam berapa sih? Udah jam 12, lewat jam 12 malam. Oh, keponakanmu belum tidur? Belum, makanya aku bilang kan harusnya udah tidur. Karena kita kayak, itu kan kita pikirnya liburan, lagi di ruang tamu juga. Keponakanmu jet lag ya tuh? Iya. Medan Brastagi. Iya. Oke. Begitu masuk kamar dia nangis, aku notice itu. Waktu di ruang tamu dimanapun di area rumah itu dia nggak nangis. Begitu masuk kamar dia nangis, terus aku pikir seperti yang kita tahu kita harus positif dulu kan. Ya betul. Mamanya pikir itu saatnya untuk minum susu. Kan anak kecil malam sebelum tidur minum susu. Ya udah dibuatin susu, minum, nangis lagi. Di kamar itu Nangis. Tapi kita juga gak inisiatif untuk pindah dari kamar itu. Ya udah kita tetap mungkin dia juga kedinginan atau mungkin dia gak terbiasa gitu, karena emang itu kayak dia jarang ke sana. Kayak gitu. Kalau anak kecil kan mungkin gak terbiasa dengan mungkin dengan suhunya juga mungkin ya, suasananya gitu. Mungkin dia akan sulit tidur. Adaptasi lah. Jadi kita juga gak mikir apa-apa sih, kayak mungkin dia mau coba untuk tidur tapi susah, jadi dia jengkel terus dia nangis. Itu hampir 1 jam. Berarti itu kan udah jam deket jam 1-an, jam 2 gitulah. Dari jam 12-an lewat 1 jam dia nangis. Tiba-tiba kita notice satu hal. Apa? Jadi ini kan misalnya kamar nih, pintunya di sudut. Tuh kan di sudut, ranjangnya di sebelah sini. Jadi kalau begitu masuk ya udah di sini ranjang. Nah, dia duduk di ranjang tapi tangannya kayak begini-begini sambil lihat di pintu. Jadi tangannya kayak pai-pai. Nah, kayak gini lah, kayak orang Buddha Iya, pai-pai namanya. Ya pai-pai sambil lihat sudut pintu sambil nangis, makin histeris gitu. Dalam keadaan pai-pai gitu? Iya. Gitu kan. Terus begini sambil nangis 8 bulan? Iya. Wow. Makin kenceng. Barulah kesadar papanya kalau itu kamarnya si kakek. Berarti si keponakan punya kakek, berarti papanya si papa. Iya. Yang sudah meninggal. Di kamar itu. Jadi yang dia lihat itu mungkin si kakek ya. Dan emang di dalam kamar itu ada foto si kakek. Kayak foto, kalau dulu kan orang suka kayak great foto lagi ngapain. Iya. Di sana semua. Akhirnya papanya juga mungkin bisa dulu aktif di vihara, mungkin dia bacain parita dan sebagainya. Terus emang papanya itu selalu standby dupa. Dia ambil dupa di mobil, sembahyang. Setelah setengah jam kemudian nangisnya reda, terus dia tidur. Dan begitulah. Sesensitif itu. Baik. Tapi kamunya nggak kena? Aku nggak. Tapi ada sambungannya lagi. Si keponakan aku ini juga berdekatan dengan bertepatan dengan Hungry Ghost Festival. Sedikit gambaran, kalau Hungry Ghost Festival malamnya di hari itu kan ada sembahyang tuh. Ya pasti. Ada sembahyang yang di depan rumah, terus ada sesajian kayak satu tampan, terus dikasih makanan-makanan, lilinnya berjajaran dan sebagainya, terus bakar kertas sembahyang kan. Nah, si keponakan aku ini, kita lagi sembahyang. Itu udah setengah jalan dah. Kita udah hidupin lilin, bakar dupa, bakar kertas sembahyang juga. Tiba-tiba si keponakan jalan ke tempat yang nampak. Ini umurnya udah berapa? Ini udah lumayan kayak 5-6 tahun. Udah sekolah, cewek ya. Jalan-jalan ke tempat nampak, dia narik nampaknya zeng gitu. Terus kita bingung dong, mamanya nanya, kenapa? Ada yang mau ngambil makanannya. Dia bilang gitu? Iya. Berarti si Hungry Ghost-nya ini. Iya. Dari sana kita tahu, ternyata dia mungkin sekarang sih dia nggak mendalami hal itu. Cuman kalau di rumah dia selalu jam pagi pun kalau ada makan. Sekarang umur berapa dia? Sekarang udah SMA. Udah berarti dewasa. 17-an, udah dewasa. Dia harus
asal siang, pagi siang yang ada matahari itu terang banget, lampunya terus hidup. Di kamar, di ruang tamu, di kamar. Berarti mandi, sampai sekarang bisa lihat dong dia? mungkin bisa. Tapi dia nggak pernah mau cerita? Iya, dia nggak pernah mau cerita. Karena takut nakut-nakutin? Yes. Oke. Cewek cowok? Cewek. Kenapa? Kamu kenapa dari... Nggak, ini sembayang sih. Tenang. Bukan halusinasi kamu, sembayang. Aneh sih di jam segini sembahyang. Oh enggak, memang sembayang sore. Oke. Jadi sudah ceritamu kan, Jack? Sudah. Udah masuk ke ceritaku lah ya. Sekarang kita masuk ke ceritaku yang berhubungan dengan Hungry Ghost Festival ini. Kenapa dibilang Hungry Ghost? Mungkin kalian pengen tahu ya, mungkin sedikit yang ku tahu dari riset-riset aku mengenai Chiguepoa ataupun Kue Cie gitu ya. Jadi sebenarnya menurut dari kita etnis Tionghoa yang sebenarnya ada hubungan sama Buddha sih, aku dengar. Maksudnya ada hubungan dengan religiusnya gitu loh katanya. Cuman memang kalau menurut kepercayaan kita bahwa semua yang sudah meninggal, apalagi yang masuk ke neraka, itu kan pasti akan mendapatkan siksaan di neraka. Dan di dalam siksaan di neraka itu para hantu-hantu ini itu tidak boleh, maksudnya gini, mereka itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa apa. Jadi mereka itu harus menerima hukuman itu selama 1 tahun itu penuh gitulah sebelum masuk ke Hungry Ghost Festival ini. Nah, kalaupun kamu kasih makan, ibaratnya kalau kamu, jadi gini, ada pengalaman yang aku baca ya, ada yang dalam mimpi itu dia berusaha untuk kasih makan kepada mamanya di dalam neraka tersebut. Nah, mamanya itu kelihatan bahwa di saat itu dalam keadaan yang sangat-sangat menderita sekali, dia disiksa habis-habisan di situ, terus mamanya kelaparan dan kehausan. Dia sangat kasihan melihat mamanya, dia berusaha untuk kasih makan gitu loh. Dan pada saat kasih makan, bukannya mamanya itu bisa terlampiaskan rasa laparnya, malah itu makin berapi. Jadi dia kayak terbakar gitu loh, lidahnya itu terbakar, mulutnya terbakar gitu. Jadi memang sengaja katanya sih, aku baca dari religi ya, dari segi religi, dari segi agama, memang diberi kesempatan kepada hantu-hantu yang ada di neraka ini selama 1 bulan. Mereka dibuka gerbang neraka ini yang konon katanya kau bilang warna merah seperti gerbangnya Insidious ya, katanya pintunya Insidious. Jadi katanya itu 1 bulan itu memang mereka dibebaskan dari sana untuk masuk ke alam manusia dan diberi kesempatan juga kepada para manusia, yaitu pada keluarga-keluarganya yang ingin memberikan makan, terus juga memberikan sesajen, terus juga sembayangin dia, doain dia dan lain-lain. Itu semua di kesempatan 1 bulan itu gitu loh. Apalagi tepat di tanggal 15 bulan 7 di lunar year ya katanya. Nah, back to the case dari cerita aku ini. Kan banyak sih pantangan ya mengenai Chiguepoa. Karena kan memang katanya semua hantu bergentayangan di bulan ini. So that's why kata orang kamu itu nggak boleh seperti yang kita bilang tadi, nggak boleh keluar malam, nggak boleh nonton film hantu, nggak boleh cerita-cerita hantu, nggak boleh makan sembarangan. Kalau bisa makan habis, ini kita makan pun bersisa. Terus juga sumpit kalau ditaruh nggak boleh juga sembarangan taruh, nggak boleh ditusuk di nasinya gitu loh. Dan masih banyak macam lagi gitu. Oh, dan bahkan ada yang bilang nggak boleh buka payung. Kalau aku pernah pantangan nggak boleh berenang. Nggak boleh berenang, iya pernah aku dengar nggak boleh berenang dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan sip-sip, leng-leng, am-am. Jadi kalau bahasa Indonesianya sip-sip itu yang basah-basah, lembab-lembab, dingin-dingin, gelap-gelap. Pokoknya gitu-gitu itu jangan, dihindari, sangat dihindari. So, case-nya ini sebenarnya adalah kejadian 5-6 tahun yang lalu. Ini kejadian terjadi di Medan. Terjadi di Chiguepoa. Dan ini pengalaman dari adiknya teman aku. Nah, case-nya adalah dia sebenarnya orangnya nggak gitu percaya dengan hal-hal begitu. Bagi dia itu adalah, ya aku percaya, tapi aku nggak sampai mengikuti full gitu loh orangnya. Jadi di tanggal yang 15 bulan 7 ini, tepat di Chiguepoa di hari pertamanya itulah, tiba-tiba dia kan di SMA. Nah, SMA ini kan kita bergaul dengan banyak macam orang ya. Dalam arti bukan hanya satu suku, which means kita itu bergaul dengan suku yang etnis ini, suku etnis ini yang notabene mereka nggak tahu kalau Chiguepoa ini kita dilarang untuk ini, dilarang untuk itu, kan begitu. Banyak pantangan. Ya, banyak pantangan. So, di hari itu ada pesta ulang tahun dari temannya yang kebetulan memang bukan Buddhis. Jadi
dia minta izin sama mamanya sebenarnya. Dia bilang sama mamanya bahwa aku pengen mengikuti pestanya karena semua dari teman-temannya sebenarnya ini kalau kondisi di mana bulan-bulan seperti ini adalah bulan-bulan mereka itu sudah bulan-bulan perpisahan kan begitu. Jadi kesempatan untuk berkumpul itu udah tinggal sedikit lagi gitu loh. Jadi dia mohon-mohon sama mamanya bahwa dikasihlah dia untuk ikuti acara kayak gitu ya, sekaligus juga sama kawan-kawannya lah gitu kan. Nah, kondisi di sini acara pesta ulang tahunnya itu dilaksanakan di sebuah restoran yang ada di Gria. Jadi aku nggak mau kasih tahu nama restorannya, kalian cek sendiri saja. Oke, yang tempat makan yang gini-gini juga lah gitu ya. Enak pokoknya enak. Nah, kejadiannya itu adalah mamanya awalnya tidak kasih, tapi karena anaknya ini melas terus dan anaknya ini terus-menerus memohon, mamanya bilang ya udahlah kalau kau mau pergi. Mamanya sebenarnya juga bukan yang sangat-sangat religius ya, dalam arti dia memang juga nggak, ya udah yang penting kamu jangan macam-macam lah gitu. Kamu jangan ada yang kamu misalnya kayak sepain sesajen atau apa-apa. Kalau bisa kamu benar-benar hati-hati lah gitu loh, jangan ini. Ya mungkin namanya masih muda kan, nggak tahu pantangan apa aja yang nggak boleh kan begitu. Nah pergilah dia ke acara yang ada di restoran ini. Gak ada apa-apa, santai semuanya, have fun gitu, semuanya berjalan dengan lancar. Mereka juga benar-benar senang gitu. Akhirnya kumpul-kumpul lah foto-foto. Nah foto-fotonya itu berada di depan dari ruang VIP yang ada di restoran tersebut. Yang depannya itu adalah ada orang-orang bermain itu loh, tempat-tempat bermain. Terus juga depannya itu juga untuk outdoor makan yang taruh meja-meja itu, taruh outdoor. Tapi di depannya itu sebenarnya isinya itu yang tempat ber-AC. Pokoknya tempat ber-AC. Tempat ber-AC depannya. Jadi mereka foto di situ. Sebenarnya fotonya ada, tapi dia nggak mau kasih aku. Fotonya ini masih buktinya ada, tapi dia nggak mau kasih aku. Entah kenapa nggak mau kasih. Jadi mereka foto lah. Foto, tau lah anak muda ya kan, selfie, terus juga foto rame, bla 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 bla. Satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa Gusman itu katanya kita itu sebenarnya nggak boleh foto di malam hari katanya. Nah foto lah mereka. Nah cek dong semuanya, foto selesai. Pada saat itu iPhone udah ada, jadi semuanya pada yang minta foto kirim ke WhatsApp, terus juga kirim ke grup, dan mereka ada grup yang khusus untuk di sekolah mereka itu. Terus satu teman mereka itu langsung merasa aneh, weh kok ini ada satu foto aneh kali gitu loh. Nah, fotonya ini guys, bisa kalian bayangin ya, posisi mereka rame-rame. Rame-rame ini tiba-tiba ada satu kayak bayangan putih gitu. Jadi dia itu seperti orbs. Seperti episode kemarin. Dia seperti orbs putih berada di sebelah dari adiknya kawanku ini. Gitu. Jadi pada saat itu mereka juga curiga apa-apa sih. Mereka coba bilang, oh putih lah gala itu pasti bias cahaya. Bias cahaya, blur, bahasa kerennya backlight, ya kan? Jadi dibilang seperti itu. Oke, ya udah, mereka nggak ada curiga apa-apa. Fotonya selesai, dia simpan semuanya, pulang deh. Pada saat mau pulang, mau hujan, geng. Tiba-tiba malam, mau ke parkiran kan mereka harus pakai payung tuh. Jadi kebetulan memang, jadi pada saat itu kondisinya adalah ada beberapa teman yang memang udah standby payung, tak kenapa bisa ada gitu. Nah akhirnya si kawan ini kebetulan dijemput supir. Nah adiknya ini nggak bisa karena dia itu harus naik, dia numpang teman lah ceritanya. Nah numpang temannya ini nggak ada payung, jadi dia pinjam lah sama yang punya supir ini. Kan dia setiap mobil kan pasti ada payung tuh. Pinjamlah payungnya. Pinjam, kedebak, buka payung. Terus seperti payungnya biasa, warna hitam. Seperti biasa sih. Seperti biasa ya. Kedebak, gitu kan. Langsung masuklah ke dalam mobil. Gak ada kejadian apa-apa. Oke, pulang di rumah, mandi, tidur dia. Di malam pertama, dia merasa gak ada apa-apa sih. Karena dia merasa bahwa, ya aku gak ada melakukan apa-apa kok. Gak ada ini gitu. Masuklah dia ke keesokan harinya. Tiba-tiba dia merasa kok perutnya mual ya. Gitu. Dan mualnya itu entah kenapa, apa aku salah makan ya di restoran semalam gitu. Dia langsung tanya ke grup gitu loh. Woi kalian ada ini nggak, ada yang ngerasa mual nggak, ada yang ngerasa ini nggak gitu. Nggak, kami nggak ada. Kau kali yang nggak ada ini, nggak maksudnya nggak beres lagi, perutmu nggak beres, bla 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 gitu kan. Terus dia bilang iya nih aku mual terus gitu loh. Dan mualnya itu mual aneh katanya gitu. Mualnya bukan mual. Jadi waktu dia mau muntah tapi nggak ada yang dimuntahin gitu. Kenapa gitu? Dia bilang gitu kan.
Enggak lah, kau minum obat aja gitu. Kalau memang sakit terus udah cari dokter gitu kan. Ke sekolah lah dia gitu. Berangkat ke sekolah, terus dia waktu di tengah-tengah belajar, terus juga ada guru di depan, dia ngerasa ada yang benar-benar berat kali di leher dia. Dia merasa berat kali. Ini kenapa ya gitu loh, badannya kok nggak enak kali gitu. Dia merasa kayak, loh aku udah oke. Ada yang geser di atas. Geser lemari dia coy di atas. Oke, jadi gini, dia itu ngerasa berat kali badannya sampai dia akhirnya nggak tahan, dia minta izin sama gurunya untuk pulang. Terus gurunya bilang, kenapa kamu? Bla 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 gitu kan. Terus dia bilang, aku nggak tahan lagi bu, gini. Permisi pulanglah dia gitu kan. Nah pada saat pulang ke rumah, karena kebetulan mama dan bapaknya itu kalau di siang hari dari siang sampai pagi sampai sore gitu buka toko. Jadi rumah nggak ada orang dong. Nah gitu kan. Pada saat dia pulang ke rumah gitu, dia udah merasakan kok kayaknya ada sesuatu yang aneh ya dalam rumahnya. Kenapa? Karena dia ingat posisi dari rumahnya itu yang namanya meja terus juga kursi kan kita pasti hafal banget ya posisinya. Dia melihat posisi dari mejanya terus juga posisi kursinya kok beda dengan waktu dia waktu dia pergi dari rumah itu gitu. Setahu saya nggak pernah ada kursi yang biasanya kalau kursi tempat makan ya kan lingkaran. Biasanya kursinya itu kan masuk menjorok ke dalam semua kan. Ini ada yang menjorok keluar. Terus dia bingung dong. Dia WhatsApp mamanya lah, ya dia bilang, mak ini kenapa ada kursi yang ini tadi ada yang ini ya, ada yang makan nggak ini ya nggak taruh, tapi nggak pernah ada kebiasaan kayak gitu di rumah itu, nggak ada kebiasaan kayak gitu. Mamanya bilang mana ada, dari tadi juga mama pergi udah dalam keadaan maksudnya ya kursi masuk ke dalam gitu nggak ada yang, tapi dia pun positif, berusaha untuk kayak nggak ada apa-apa kok ini gitu loh. Nah, akhirnya dia karena udah nggak enak badan, dia merasa udahlah aku bobok sore lah gitu kan. Ngapain aku ini gitu loh, konsen yang nggak perlu dikonsenkan gitu kan. Akhirnya tidurlah dia. Nah, pada saat tidur, ya kan, terus dia merasakan di kira-kira mungkin di jam 2-an gitu loh, di jam 2 siang gitu. Ada kayak menarik. Jadi karena dia itu merasa nggak enak badan, dia pasti pakai selimut meskipun dalam keadaan siang gitu. Karena agak-agak uiling lah ceritanya ya, agak-agak meriang gitu. Ada yang narik selimut dia, sap gitu. Tapi dia kayak, mungkin ini nggak ada, mungkin kakinya sendiri kayak atau apa gitu. Dia nggak ada curiga kemana-mana sih gitu loh. Nah, tiba-tiba pada saat dia berusaha untuk tidur lagi, tiba-tiba ada yang nendang dari bawah kasur dia, boom! Dia langsung kayak gini, terkejut dong. Kayak dari, pokoknya literally ada yang kayak nendang dari bawah itu. Jadi kalau bayangin kasurnya itu langsung dari bawah, pong gitu. Jadi dia kayak terkejut dong. Wah, takutlah dia udah langsung ini udah nggak iya ini gitu. Berarti udah bukan manusia udah atau apa gitu. Pasti ini udah ada sesuatu yang udah nggak beres gitu. Sampai diteleponnya lah mamanya, dia bilang sama mamanya kan, "Mak, tadi ada yang tendang dari bawah gini." Dia bilang sama mamanya gitu. Mamanya bilang, "Ya gila kamu, enggak lah." Mamanya masih nggak percaya gitu loh. Karena kan nggak mungkin orang meninggalkan bisnisnya hanya demi untuk sesuatu yang mungkin belum tentu benar gitu kan. Jadi mamanya bilang, "Lu hambin kali gitu loh. Kau ini kali gitu." "Enggak loh mak," katanya, "beneran itu tadi ada yang nendang dari bawah," katanya gitu kan. Terus di saat itu dia berada di atas kasur. Nah mamanya kan nggak percaya. Mamanya bilang, "Udah kamu hambin gini." Akhirnya dia tutup telepon. Dia berusaha nenangin diri. Nah, pada saat nenangin diri itu, boom lagi gitu kan, gitu kan, dia langsung yang teriak lo ya, woi gitu kan. Wah, dia udah nengok, berusaha pengen nengok ke bawah gitu, nengok bawah kasurnya gitu kan. Siapa yang nendang gitu loh. Pada saat nengok ke bawah kasur, gak ada siapa-siapa. Karena udah takut, dia telepon lah kawanku ini kan, abangnya. Jadi abangnya ini kebetulan memang pada saat itu lagi kuliah lah gitu loh ceritanya. Nah pada saat itu katanya abangnya itu memang lagi dalam keadaan kegiatan bersama dengan teman-temannya gitu loh. Jadi dia cerita sama abangnya, "Kau lu tuh lah gitu, lu pulang lah, ada yang terjadi sesuatu di sini gini bla 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 gitu kan." Terus kokonya bilang, "Ya udahlah aku pulang sekarang." Pulang pada saat itu gak ada apa-apa. Jadi kokonya bilang, "Kau sebenarnya nipu atau gimana sih gitu loh? Aku ninggalin kegiatanku hanya untuk kepentingan yang nggak penting ini gitu loh." Terus iya beneran aku tadi begini. Ya udah, akhirnya masuklah malam, mama papanya udah pulang gini, mama papanya masakin.
masak bla 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 begitu, ya udah makanlah. Nah pada saat makan, nah ini nih kejadian satu lagi. Ini seringkali kejadian di episode-episode sebelumnya. Yang mengatakan pernah nggak dengar cerita bahwa di masa-masa seperti ini kalau kita nggak hati-hati nasi yang kita makan itu bisa basi. Yang kayak gitulah. Nah ini kejadian di sini. Adiknya itu berusaha untuk makan. Adiknya makan dan dia bilang, "Mah, kamu masak apa sih ini kok basi?" Ada gedebak tadi di belakang. Jadi dia bilang, "Kenapa ini basi ya?" katanya gitu kan. Terus emaknya bilang, "Gila kau, mana ada basi di sini gini-gini, semua makan kok," katanya gitu kan. Punya kokonya nggak basi, punya papanya nggak basi, punya mamanya juga nggak basi gitu. Tapi punya dia basi. Dan anehnya nasinya itu sama-sama dimasakin di rice cooker yang sama, dalam keadaan yang sama, kenapa bisa basi? Kau yang benar gitu bla 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 gitu kan. Dia pun udah mulai aneh. Dia udah bilang, dia sampai cerita sama mamanya, "Mak, kayaknya ada sesuatu yang aneh." Dia bilang gitu, "Aku dari semalam kan, semalam nggak ada apa-apa, cuma dari tadi pagi," katanya, "aku ada aja kayak merasa ada yang diganggu. Terus tadi ada yang kayak nendang dari bawah gitu." Terus mamanya bilang, "Udahlah, kamu jangan ini dulu, jangan bergegabah ceritanya, jangan asumsi dulu. Karena kalau kamu makin negatif, bener-bener makin muncullah itu orang gitu, itu hantu gitu kan. Jadi kau tenang aja gitu, kalau enggak lu kipaisin lah," kata gitu. "Kamu sembayang lah gitu. Kamu sembayang baik-baik, terus kamu ini minta maaf kalau ada salah-salah. Kau makanya semalam udah aku bilang jangan keluar." Mamanya malah makin merepet. Biasa lo orang tua kan, udah nggak percaya direpetin lagi kan gitu. Nah, iya benar. Jadi akhirnya selesai semuanya, ya udah dia berusaha untuk sembahyang. Dia sembahyang, dia dalam hati bilang, "Mohon maaf ya kalau misalnya aku ada mengganggu kalian, bla 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 gitu-gitu." Nah, akhirnya tidurlah dia. Tidur, pergi ke tempat tidur gitu, jam-jam 1, jam-jam 2, dia merasa ada suara gitu loh. Dan suaranya itu adalah kayak suara barang-barang jatuh. Dan ini dalam keadaan dia lagi udah ini ya, udah tidur ya. Tiba-tiba kedepeng gitu kan, langsung bangun dia. Dan tahukah kamu, isi lemari dia semua jatuh. Wow. Kayak poltergeist gitu ya? Yes, isi lemari dia semua jatuh. Teriaklah dia. Nah di situ baru orang tuanya masuk, orang tuanya baru terkejut melihat isi lemari. Masalahnya isi lemarinya itu benar-benar semua jatuh ke bawah. Sampai mamanya baru percaya loh. Mamanya baru percaya. Pagi-pagi langsung dibawa ke orang pintar. Orang pintar langsung bilang, "Ini ada yang ngikutin," katanya gitu langsung. "Kamu itu diikutin oleh satu cewek dan cewek ini marah sama kamu karena kamu itu nggak ada menghormati keberadaan dia gitu di situ." Kenapa? Bukan karena ini kan? Bukan karena belakang kan? Ya mudah-mudahan bukan karena belakang. Ya. Aku udah tarik sih. Oh ya. Kenapa? Di area sini. Iya memang Iya. di belakang. Bagus ya spot aku ya. Nah, bagus. Dari tadi udah sempat sih lebih super merinding. Merinding. Waktu mau pakai jaket. Tapi ya udah, akhirnya tahukah kamu apa yang lebih seram lagi? Si orang pintar ini kan berusaha untuk kayak bersihin lah semua, didoain, diapain. Mereka pikir udah tenang lah kan, udah pergi, pulanglah mereka gitu loh. Nah, setelah pulang 3 hari setelah itu memang nggak ada kejadian apa-apa. Tapi pada saat hari keempat, si adiknya ini browsing dong di galeri foto-foto yang kemarin. Tahu nggak? Yang awalnya cuma ops putih. Jadi Tiba-tiba foto yang ops putih itu berubah wujud menjadi seorang cewek di samping dia yang lagi gini aja. Oh my god. Dan itu benar-benar dilihat semua orang itu ops putih loh di awal. Dan di grup, masalahnya waktu mereka bahas di grup, mereka buka lagi foto yang ada di grup, itu masih ops putih. Tapi kenapa waktu cewek ini udah browsing kembali lagi galeri dia, kenapa muka cewek ini yang ada? Dan itu cewek yang ada mengikuti dia. Dan itu sampai sekarang fotonya dia nggak berani di-delete loh, masih ada. Katanya, "Aku nggak berani, kalau aku takut aku delete, aku membuat dia marah atau gimana," dia bilang gitu. Kalau aku sih udah delete ya. Tapi Iya dia sih. gila loh. Malah kadang-kadang kan kalau yang seperti ini, apakah dia marah karena foto itu masih disimpan? Bisa Tapi kan jadi. dia udah nggak diganggu. Kau Udah free kan? Yang kemarin itu kan. Cuman kenapa tiba-tiba dari ops putih itu berubah jadi wujud. wujud? Nah itu yang
wadidaw gitu. Kalau menurut aku sih mendingan itu foto dihapus aja sih. Iya, aku udah bilang sama dia, kamu harus hapus fotonya. Kamu bilang sama adik, nggak berani adiknya sampai sekarang nggak berani. Sampai aku pinjam pun dia nggak berani. Aku bilang, boleh nggak sih biar untuk jadi bukti foto aku gitu. Jadi aku foto ceritaku itu legit gitu loh. Dan itu dikasih lihat ke aku. Cuman dia nggak kirim, dia kasih tunjukin gini aja. Nah ini fotonya, aku lihat lo gitu. Nampak. Jelas. Jadi wujudnya itu cewek dan dalam keadaan ekspresi marah. Cuma wajahnya gitu. Wajah. Badannya? Jadi gini kayak misalnya kita foto gini, nah ceweknya itu di sini. Oke. Di tengah ini. Gitu loh. Jadi kayak marah gitu. Bayangin aja kau masih simpan fotonya loh. Nah, dia berarti melanggar banyak. 1, kamu keluar malam. 2, kamu ikutan pesta-pesta gitu. 3, kamu buka payung. 4, kamu foto di malam hari. Itu sebenarnya adalah beberapa pantangan yang nggak boleh kamu lakukan di ini. Makanya nggak pernah ada wedding, guys. Iya, benar. Kecuali MBA ya. Nah, itu aku udah lepas tangan lah ya kalau udah kayak gitu. Karena sebenarnya bukan masalah religi sih. Banyak kok klien aku yang non-Buddhis ya, itu juga nggak ada melaksanakan wedding di bulan-bulan seperti ini gitu loh. Memang nggak tahu universal kali ya, nggak ada hubungan sama agama juga ya. Kayaknya kepercayaan gitu ya, memang udah kultur kali ya, nggak boleh melakukan apapun. Iya, bukan di tradisi Chinese aja sih, tapi di bulannya Muslim itu memang. Oh ya, ketepatannya. Bulannya memang apa sih namanya? Primbon juga gitu. Ya Muslim sih. Ini kan berarti kan masuk ke Muharram kan, pergantian tahun kan. Oh iya. Saya dengernya itu seperti itu juga. Di bulan-bulan seperti ini katanya sih untuk pesta-pesta gitu, yang Muslim itu memang juga nggak ada di bulan-bulan ini gitu. Tapi ini serem loh, serius. Ini serem, ada fotonya masalahnya. Ini aku nggak bohong, ini serem. Dan itu, udahlah nanti nggak enak. Ini pokoknya kalangan orang IO juga sih sebenarnya ini. Jadi cuman kalau aku bilang nggak enak juga. Ya udah pokoknya itulah ya cerita pertamaku. Dah, ceritamu berikutnya. Lanjut aku lagi ya. Oke, ini kejadian aku itu di tahun 2011. Oke. Nah, tahun 2011 itu aku ada sama temen aku, barengan sama temen aku itu jalan-jalan itu liburan ke Pulau Redang, Malaysia. Oke, sedap. Nah, tapi yang masalah yang kejadiannya berapa tahun yang lalu? 2011 kok. 2011 ya? 9 tahun yang lalu. Wait, aku lupa kedengaran berarti ya. Terus 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Oke. Nah, ini 2011 Redang masih ini loh, lagi happening loh itu. Baru mulai. Lagi happening sih. Tapi ini kejadiannya bukan di Pulau Redangnya sih. Oh, gitu. Malah di Pulau Redangnya itu aman-aman aja. Kita nggak merasakan hal-hal yang aneh gitu, malah aman-aman aja. Padahal itu kan hotel kita kebetulan yang kamar kita itu agak belakang punya di salah satu resort itu yang agak belakang gitu kan. Jadi kita setelah habis dinner itu kan harus jalan balik itu ada cukup jauh sih, kayak ada taman-taman gitu kan, dan nggak kenapa-kenapa. Nah, kejadiannya itu sebenarnya itu setelah kita udah balik ke KL. Jadi kan kita ada spare 2 malam di KL. Spare 2 malam di KL untuk jalan-jalan. Namanya juga di KL itu kan kita harus shopping dong, ya kan. Nah, jadi itu kebetulan itu ada flag kami itu yang dari itu berarti di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu ke KL itu flagnya malam. Nah, jadi udah nyampe ke KL-nya itu udah jam. Ada kedengaran itu nggak sih? Kayak orang hembus gitu, nggak ya? Aku sih nggak. Berarti aku aja, ya udah. Oke. Jadi ya mungkin itu. Positif. Oke, jadi tapi aku dingin loh kok dari tadi di sini. Enggak, itu kamar mandi. Enggak. Yang tadi ada suara hembusan itu. Iya. Kayak uap pun dia sana. Bocin ini mah jadi siatan dia. Beneran. Bukan karena kamar mandi kan? Bukan. Kayak ada gitu kayak. Serius kan? Ada. Ya, serius ada. Di sebelah sini tadi, di tempat kamu tadi. Iya. Ada. Oke. Ya udahlah. Lanjut ya. Nah, itu kan sampai di dulu itu kan masih di KL, masih ada KLA 2. KLA 2 ya. Pasti bukan kamu yang LCCT. Maskapai merah itu ya. Iya, maskapai merah. Itu masih kemarin itu masih ada di LCCT, masih ada LCCT ya. Jadi setelah turun di LCCT, jadi kita kan naik bus dong ke KL Central, dan dari KL Central itu kita baru lanjut ke
City lah, ke City lah, ke Bukit Bintang lah. Bintang lah, lagi kan kalau kita Station, bus Ke Alor. Nah, jadi kita kebetulan itu inapnya di salah satu hotel yang ya Kayaknya hotel itu terkenal yang kayak gitu deh. Soalnya udah beberapa orang cerita jangan-jangan Yang hotel yang sama. Yang punya dia di mana dulu? Yang ada jual kopi itu ya. yang jual kopi yang Depan Starbucks itu ya. Bukan. depan Starbucks bukan. Yang jalannya itu boleh sebut nama jalannya nggak sih? Apa jalannya? Jalan Kalau nama Alor. jalan nggak? Oh, jalan Alor. Alor tahu. Alor Tahu. tahu. Alor memang banyak yang seram juga sih. Alor memang banyak yang seram. Jadi kan sebelum berganti nama itu kan dulu kan masih ada namanya hotel inilah yang Jangan bilang namanya. jangan bilang nama lah, jangan bilang nama kan. Nah, jadi itu kan sudah sampai ke hotel itu udah jam 12 malam sih. Oke. Udah jam 12 malam. And then jadi aku sama teman kan udah capek banget lah tuh. Capeknya udah banget sih. Jadi udah itu dikasih dong nomor itu kayak kartunya itu yang untuk akses ke dalam kamar itu kan. Nah, jadi itu aku masih ingat itu di lantai 5. Ya. Dan aku masih ingat nomor ininya sih, nomor hotelnya sih. Nomor kamarnya. Nomor kamarnya. Nomor apa? Nomor berapa? Itu Gak apa-apa sih itu. itu kalau nggak salah 517. Oke. Nah, Remember. Kita naik dong. Pantang kalau 517. Mau hotel apapun. Kita naik kan ke atas kan ke lantai 5 kan. Jadi memang awalnya itu aku mau akses ke pintu kamarnya itu aku mau buka memang agak susah. Kamu nggak ini dulu ketok-ketok gitu? Nah, itunya lupa gitu kan. Karena capeknya itu kan. Karena udah capeknya itu aku lupa gitu. Itu pula yang paling penting. Nah, Terus itu aku lupa. And then begitu udah kok kayak macet gitu, pintunya kok kayak macet gitu kan. kayak ada yang narik dari maksudnya kayak ada yang nggak kasih buka kayak gitu. bawahnya itu kok bawahnya itu kayak kok macet gitu. Jadi begitu aku paksa buka gitu, aneh nggak sih kalau memang kamar itu kosong dan aku buka kamar itu langsung ternyata itu kamar itu dikecantol di dalam. Oke. Kita nggak bisa masuk. Berarti ada yang cantolin, Nah, kayak ada yang cantolin gitu. Jadi kan don't disturb gitu loh maksudnya. jadi kan maksudnya aneh sih. Maksudnya sebenarnya aneh sih. Masa dari pihak resepsionisnya nggak tahu bahwasanya Dan pun kalau misalnya resepsionis atau apa, siapa yang kunci dari dalam? Itu kan catok itu harus dari dalam. Catoknya harus di dalam kan aneh gitu kan. Ya sudah. Terus mau lapor ke resepsionis dong bahwasanya kita nggak bisa masuk ke dalam kamar karena memang kecatok gitu kan. Jadi teman aku bilang, ya udah aku aja yang turun ke bawah. Kalau mau turun kita sama-sama turun aja. Oke. Kan udah berpikiran buruk ya, kan. benar. Kok ditinggalin malah makin ini. Jadi daripada aku nunggu sendirian di sana kan, Ya. waduh kayak gimana gitu kan. Terakhirnya kita turun ke resepsionis dan digantilah dengan nomor kamar yang lain. Nomor kamar Alasannya apa? Nggak dibilang apa-apa sih. Kamu cuma bilang dicatok gitu aja? Kecatok dari dalam, kita nggak bisa masuk. Oke. Aku cuma bilang the room was locked inside. Kita nggak bisa masuk ke dalam gitu. Ya udah, terus udah dikasih yang lain gitu. Kamar Nah, nomor? Kamar dan nomor itu aku lupa sih. Aku cuma ingat yang itu sih, karena kan lebih ini sih. Terus? Jadi udah naik ke atas, masuk. Nah itu aku udah ketok sih. Aku udah ketok. Jadi ingat. Udah ingat sih, karena kan udah kayak sempat shock terapi lah bentar. Gitu kan. Jadi udah masuk ke dalam itu. Nah, itu yang sebenarnya aku kurang suka dari kamar hotel ini, dindingnya warna ungu. Ungu gelap. Janda kali ya. Ungu gelap bener. Dan itu pencahayaannya nggak ada dari atas punya. Dia pencahayaannya lampunya itu cuma lampu dinding gitu. Jadi dia kesannya agak remang-remang gitu. Itu memang kayaknya aku tahu deh hotel itu. Udah tahu ya. Dan sering tempat SSC juga kayak itu. Setahu aku ya. Tapi ya cukup bagus sih sebenarnya. Karena aku pernah tinggal di hotel yang kau bilang itu dengan warna seperti itu aku semalaman nggak bisa tidur sama temanku karena apa? Di sebelahnya, semalaman loh. Oke. Itu bukan hantu memang. Terus? And then itu kan kita masuk kan itu ada kayak deket jendela dia kan begitu kita masuk sebelah kanan sebelah ini kan pasti depan ini kan kayak bathroomnya kan kamar mandi kan. Terus masuknya ke dalam lagi kan pasti ada itu bednya. Ya, bedroomnya, tempat tidurnya itu kan berarti tempat tidurnya ini yang sebelah ini kan berarti ada kayak tempat rias gitu. Bukan TV. tempat rias sih, TV ya. TV dulu kan 2011 kan masih zaman BB sih, BlackBerry kan. Ya, BB.
Bagi pin lah. Jadi begitu aku nyampe, nah handphone aku langsung aku keluarin, aku taruhnya di atas TV. TV itu. TV-nya bukan TV LCD ya berarti ya? Bukan, masih TV tabung ya, TV tabung. Yang cermin cembung itu. Makanya bisa taruh handphone ya. Jadi udah masuk ke dalam lagi, ada satu meja yang sepaha gitu. Itu kita tahu dong, itu pastinya tempat koper kan. Ya udah, kita begitu kita kayak mau packing out barang-barang kita itu seperti baju-baju yang mau dipakai atau apa gitu kan, kita kan mau di ini kan di packing out gitu kan. Ya sambil aku packing out gitu, terus aku kayak mau cari handphone aku gitu loh. Handphone aku, jadi pas aku balik untuk mengambil handphone aku hilang. Handphone aku hilang. Oke. Ya terus aku langsung kayak aku nggak ngomong apa-apa sih, loh handphone aku kemana ya? Nggak gitu sih. Cuma aku merasa kok aneh ya. Lah aku yakin banget itu handphonenya di sana gitu. Jadi aku cuma agak mundur 2 langkah, tetap gitu. Teman aku yang liatin, kamu kenapa? Enggak, handphone aku tadi kan kayak di sini kan. Iya, tadi kamu taruh sini sih. Kamu taruh sini, dan temen aku pun yakin bahwa handphone aku taruh di sana gitu. Ya terakhirnya udah cari sampai kemana-mana itu nggak dapet. Terakhirnya ternyata handphone aku itu di atas kopernya temen aku. Ya kebetulan kopernya temen aku itu warna hitam sih, warna hitam dan jadinya kayak blend in. Kayak menyatu lah dia. Kayak menyatu gitu kan. Kayak menyatu gitu, ya udah. Itu pun kita nggak ada mikir macam-macam kan. Bersih ya udah, kita langsung tidur gitu. Jadi udah itu besoknya kita seharian jalan-jalan, pulangnya itu juga udah capek. Jadi kan aku masuk kamar mandi dong. Aku masuk kamar mandi dan aku pengen, ya tahulah, tanam saham. Aku tadi pikir aku udah mikir jorok loh tadi. Karena kau udah seharian kan, bawaannya kan pengen gitu. Jadi mau dikeluarkan hasratnya. Pengen mandi dulu. Siapa tahu olahraga tangan kan. Terus jadi, udah itu kebetulan ya udah selesai seperti itu kan. Memang aku kebiasaan itu suka nge-flash berkali-kali sih. Oke. Kalau lagi menyetor ya. Menyetor itu aku suka flash berkali-kali. Dan kebetulan itu memang klosetnya itu dia ngisinya lama. Ngisi air. Iya. Annoying sih itu. Itu annoying. Jadi udah aku selesai kok nggak bisa nge-flash sih gitu kan. Jadi kan aku sih malunya gitu, nanti kalau teman aku yang masuk kok aku nggak nge-flash gitu kan. Iyalah, kan ada halo gitu kan. Jadi aku ini sih kayak ngisi air ke dalam gelas yang untuk kumur-kumur kayak bisa kita gosok gigi gitu kan. Mana bisa? Ngisi itu ya coba kan di mana bisa gitu kan. Siram. Dan itu aku ingat banget sih. Itu tangan aku nggak kenapa-kenapa. Kenapa? Nggak terantuk sesuatu, nggak apa-apa itu. Tapi kayak langsung terlepas dari tangan aku dan pecah. Gelasnya pecah. Atau kalau kamu lihat kotoran sendiri kamu terkejut? Enggak sih. Jadi dan teman aku bukan siapa tahu. Dan teman aku dari luar itu langsung dia ngetok-ngetok, "Ton, kamu kenapa?" gitu kan. Jadi ya aku bingung dong antara mau buka nanti nampak ada itunya. Enggak buka ya dia juga ini kan juga khawatir kan. Terakhirnya aku tutup klosetnya, aku buka pintu, ya aku ceritain seperti ini kan gitu kan. Ya udah, terus akhirnya udah selesai, ternyata udah terisi kembali airnya. Baru kamu flash. Aku udah gantian dia yang masuk, aku udah bersih udah gantian dia yang masuk. Nah karena aku perasaan aku nggak enak gitu. Jadi ternyata di dalam kamar hotel itu dia dalam salah satu lacinya itu memang ada kayak buku panduan berdoa. Itu wajar sih. Jadi aku ada buka itu dibuka, aku ada berdoa lah gitu, ada berdoa gitu. Ini panduan doa apa nih, agama apa? Agama Buddhis. Agama Buddhis ya? Biasanya dia banyak sih. Lengkap. Lengkap semua. Iya. Ini agama Buddhis. Terus ya udah aku letakin balik, aku ini simpan balik kan, simpan balik, ya udah aku tutup kembali kayak itu lacinya aku tutup balik. Udah kita tidur. Udah tidur, memang samar-samar di tengah malam itu aku dengar kayak ada suara orang yang kayak main kembang api itu terus pom gitu kan. Tapi aku cuma dengarnya pom gitu aja. Cuma aku mikirnya mungkin orang main kembang api ya. Udah aku lanjut tidur aja sih. Memang aku kayak merasa teman aku kok dia sampai terduduk gitu, bangun gitu, denger gitu kan, kayak denger gitu. Ya terakhirnya kita nggak ngomong apa-apa sampai kita udah pulang dan di pesawat kita mau itu sebelum itu ya. Sebelum itu
dia merasa aneh besok paginya. Dan dia merasa aneh. Dia nanya, ini kamu keluarin ininya buku paduan berdoanya. Iya. Terus aku bilang, memang semalam aku ada keluarin, tapi aku masukin lagi ke dalam, aku simpan. Dan ternyata itu buku berdoanya itu udah di atas ininya, udah di atas kayak apa sih namanya? Di atas meja. Raknya gitu kan, di atas mejanya gitu. Padahal kamu udah simpan dalam rak. Aku ingat aku udah simpan ke dalam gitu loh. Ya berarti kejadian kedua ini udah kayak gitu. Udah kejadian kedua sih, ya kan. Jadi udah masih berpikir positif lah, nggak kenapa-kenapa gitu. Ya udah kita udah selesai semua, kita mau balik ke Medan. Di dalam pesawat itu teman aku cerita, ini aku baru berani cerita sama kamu, gitu kan. Waktu kita tidur itu, yang semalam itu kita tidur, itu ada suara. Memang aku dengar juga sih, aku bilang gitu kan, aku dengar, dan itu aku merasa itu suaranya itu kayak jauh gitu. Jauh kayak orang main kembang api, pom gitu, pak gitu aja. Memang ada beberapa kali sih gitu kan. Aku cuma merasa orang main, ya sudahlah gitu, aku lanjut tidur aja. Enggak, itu aku benar-benar bangun dan aku duduk di kasurnya itu, dan aku dengar suara itu deket banget, dan itu di seperti di TV. Dekat TV gitu sih, seperti suaranya kayak mana? Suara ketok gitu. Iya, kayak tak gitu. Saya kayak suara gimana ya? Kayak suara orang ketok gitu lah. Ketok gitu, tapi aku mungkin sama-sama gitu kayak kok mikia gitu ya. Kok mikia gitu kan. Jadi aku kayak suaranya itu aku merasa kayak ya mungkin kembang api lah. Padahal aku merasa juga suara itu jauh gitu loh. Jadi akhirnya? Jadi terakhirnya ya sudah. Aku loh beneran? Masa sih aku bilang gitu kan? Maksudnya iya beneran gitu kan. Ya sudahlah, karena udah lewat, udah pulang, udah nggak kenapa-kenapa lagi. Terakhirnya pulangnya sampai ke Medan itu kita juga unpack lagi kan. Dia kan harus pulang ke Jakarta lagi. Jadi dia kan di Medan itu kan dia inap rumah aku kan. Kita unpacknya itu. Nah, aku akan ada buka tas lempang aku dong. Aku ingat banget itu kacamata aku itu enggak tekan apa-apa, enggak kenapa-kenapa, itu bisa kacamatanya bisa melebar. Oke. Berarti ikut kalian dong? Enggak. Itu kemungkinan sih kayak di sananya udah ini sih. Jadi kebetulan sih karena merasa hotel ini unik ya. Jadi memang aku ada fotoin ruangannya. Jadi aku ada kasih teman aku yang indigo lihat. Kok kamu lihat dong? Ada fotonya sampai sekarang? Masih mau dicari sih. Udah foto lama soalnya. Biar bukti loh. Udah foto lama sih. Jadi aku kasih lihat nih fotonya. Kok kamu lihat dong? Ini ada ini enggak? Katanya ada. Tapi suara itu apa ya? Tapi dia, dari teman aku cerita, tapi dia nggak gangguin kalian. Dia cuma, jadi kalau nggak gangguin itu suara yang kita dengar itu apa? Itu cuma memang kegiatan dia sehari-hari gitu. Memang dia kerjain itu kayak ketok-ketok. Kayak entah apalah. Katanya dulu kan nggak bisa melihat kan. Nggak bisa melihat ya, cuma kayak suara-suara ketok. Ya kita dengar itu suara ketok, tapi dia kerjain apa kan kita nggak tahu. Sebenarnya kalau lebih plot twist itu tadi ketika kamu buka unpacking itu rupanya buku doanya. Itu lebih serem lagi sih. Itu baru kita baru wah gitu ya. Itu baru kayak. Tapi aneh juga sih. Itu kan kacamata hitam itu bisa kayak. Cuma gini loh, karena kalau kacamata kan kita ya namanya juga kamu taruh di tas pinggang kan. Who knows ya, entah kamu nggak hati-hati atau apa. Tas lempang. Ya entah kamu bersandar atau apa kan bisa jadi kan. Nah dia belah duanya di ini loh, yang tengahnya ini loh, yang tengah loh. Dia langsung patah gitu. Ya pas mungkin waktu bersandar. Ya mungkin. Makanya aku bilang tadi kalau kau bilang buku doa, langsung baru kita wow itu plot twist sekali gitu loh. Ataupun gelas yang kau remeh-remeh itu tiba-tiba ada juga di selempanganmu. Wow. Agak kayak gimana sih itu? Tapi itu benar-benar nggak lihat ya, sama sekali nggak lihat ya. Cuma dengar suara dan ngerasain aneh-aneh aja. Ada yang aneh sih. Barang-barang kok kayak pindah gitu. Oke. Baik. Iya sih. Jack, cerita keduamu. Aku dari tadi merasa di belakang ada kipas angin gede gitu loh. Panas atau dingin? Kan bentar panas, bentar dingin gitu. Iya, bukan hanya kamu sih yang merasakan sebenarnya. Udah sering sih hawa-hawanya kan. Iya, tapi ini kayak bener-bener pas banget. Kalau hangat mungkin gitu. Ini kali lighting kali. Tapi ini kayak dari sini kayak anginnya kenceng banget. Mungkin kayak ada AC-nya kan di sini ventilasi. Oh, ya ventilasinya kan sini.
Jadi dia yang Aku biasa nggak loh. gitu sih. Kalau ada sesuatu yang agak sempit kan dia langsung bur gitu. Cuman ya. Ya udahlah. rasanya lama-lama. Positif lah, positif ya, positif. Kenapa? Kau ada rasain juga? Belum. Enggak kan? Tapi itu tadi itu kedengaran loh tadi. Iya, aku bener. juga. Nah, bukan aku aja berarti kalau gitu. Ya udah, Jack, silakan. Yang aku mau ceritain pengalaman aku juga sih. Aku ini punya pengalaman pribadi, tapi berkenaan dengan almarhum nenek aku. Oke. Jadi backgroundnya itu aku cucu emasnya si nenek. Oke. Karena dari kecil ya emang tinggalnya sama. Udah lama nggak meninggal? Udah 3 tahun. Oh, which means nggak lama kali Nggak ya? lama sih, baru 3 tahun ini. Oke. Tapi pas banget Cik Wipo ini dia ya anniversary yang tahun ketiga kematian. Meninggalnya di Cikwi, Pak? Ya. Hah? Pas banget di Kok gitu ya kamu? Maksudnya kayak every banget ya. iya live event kamu itu semua kok kayak jenis seperti itu. di Cikwepo gitu. Nggak tahu mungkin koneksinya lumayan. Karena aku dari kecil Lu jangan kawin nanti di Cikwepo ya. Boicai. Jangan loh. Hanya untuk menghindar yang mahal-mahal. Boicai ya. Oke. Jadi ya mungkin bisa jadi karena aku dari kecil diasuh nenek aku sampai sebelum dia meninggal. Ya berarti kayak anak sendiri lah ya. Kayak koneksinya itu udah lumayan. Bondingnya kuat. Bonding itu kuat banget sampai pernah aku bilang aku mau move ke rumah aku sendiri, ke rumah papa aku kan. Aku kan tinggal di rumah nenek. Jadi pernah suatu saat papa aku punya rumah baru, aku juga dikasih kamar dan aku bilang permisi nih, aku mau pindah ya, soalnya aku ada kamar di sana. Nenek aku kontan langsung sakit. Mak Jong. Langsung sakit. Mungkin dia ada perasaan nggak mau ditinggal atau apa gitu ya. Apa karena memang kita tiap hari ketemu gitu kan. Jadi takutnya tiba-tiba ketemu rasanya beda. Tapi mungkin karena dia udah tua jadi dia langsung drop gitu. Sakit. Sampai aku bilang, "Enggak lah, aku nggak pindah lah," gitu-gitu dan semuanya sembuh. Langsung sembuh. Sebenarnya itu psikologis atau enggak sih? Nggak tahu sih kok. Cuman Cari perhatian mungkin. bisa jadi karena kan mungkin aku yang take care of her. Iya. Almost every day. Iya. Oke, sampai suatu hari nenek aku meninggal. Pasti kamu sedih kali ya itu. Very sad lah, sedih banget Ya, karena ya. kan kita deket banget. Tapi itu meninggalnya dengan kalau kata orang meninggal dengan tenang. Karena Sakit? Sakit emang sakitnya itu sakit bukan yang parah banget. Sakit orang tua. Sakit orang tua. Meninggalnya juga di rumah. Boleh tahu usianya? Tutup usia? Tutup usia 80 sekian. Oh, panjang umur kali Panjang lah. umur. Udah panjang umur kali. Dan nenek aku itu dia backgroundnya udah experience. Bentar. Wait. Enggak, ini masuk akal nggak sih ini? Tadi gitu-gitu ya. Iya loh, anginnya keras sekali loh di sini. Kan? Aku nggak bohong kan? Sementara AC di situ loh. Aku dari tadi kayak merasa. Ini emang mengarah ke sini? Enggak sih, enggak kena sih, harusnya ke sana sih. Aku dari tadi merasa kayak ada kipas angin gede di belakang aku kok. Kayak ada kipas angin turbojet gitu. Iya kan? Maksudnya kayak bergerak-geraknya aneh. Maksudnya kayak nggak ada angin loh. Ini kalau yang merah-merah itu masih oke sih. Yang itu Yang tadi aku putih, yang yang putih. Itu. Tadi aku udah Yang putih lihat tadi. beberapa kali sih. Waktu kamu cerita tuh, Heeh. kok geraknya nggak? aneh. Ada angin? Hah? Iya kan? Padahal AC kan di sana. Ada angin nggak? AC juga agak segitu jauh dari sini. Ada angin. Iya benar. Aja. Ya udahlah. Ya udah. Oke, mungkin dia. Makasih ya. Ada nggak apa-apa lah. Nggak ganggu ya. Nggak, dia ngerasa kamu panas mungkin karena kamu pakai jaket. Iya, darahku panas. Baru bisa dikubur. Baru bisa ditutup peti katanya. Emang anaknya ada yang di Taiwan. Jadi harus nunggu yang di Taiwan itu pulang baru bisa ditutup petinya gitu. Hari pertama masih yang anaknya yang di Medan yang ngumpul. Hari kedua yang dari luar kota udah pada ngumpul nih, tinggal yang di Taiwan. Hari kedua kan itu udah lumayan rame lah istilahnya. Nah, kita itu semua tinggal di rumah nenek aku. Kita karena ngumpul semua di rumah nenek aku supaya perginya gampang. Di hari kedua itu berarti paman aku yang dari luar kota, dia tidurnya di lantai 3 satu keluarga. Paman aku orang
nikah sama orang Aceh. Hmm. Satu keluarga. Emang karena nikah sama orang Aceh, ya udah dia tinggalnya di Aceh. Bisa jauh sama nenek aku kan. Ternyata ada cerita nih, istrinya ngelihat dia tengah malam, subuh-subuh. Ngelihat nenekmu? Dia ceritanya gini, tiba-tiba dia bersujud. Si paman aku bersujud, nangis, kayak lagi ngomong sama seseorang. Tapi katanya dia ngomongnya berarti dia ngomong kayak ngomong sama mamanya gitu, kayak ngomong sama nenek aku gitu. Udah, ternyata istrinya berarti tante aku ngelihat nenek aku. Oke. Lagi ngomong sama suaminya. Makanya berarti dia punya vision. Ini dia sadar nggak? Ini mimpi ya? Paman aku nggak sadar, tapi istrinya sadar. Berarti kayak sleepwalking? Iya. Oke. Dia sleepwalking tapi gayanya kayak sujud, nangis. Ternyata yang dilihat sama istrinya itu, dia lagi ngomong sama nenek, lagi ngomong sama mamanya. Itu hari kedua. Oke, kita ngumpul. Paginya kita ngumpul dong, sarapan dulu sebelum ke rumah duka. Bener kan? Sarapan. Aku nih yang kayak lagi makan mie nih. Kan aromanya harusnya kalau makan mie yang paling dekat ya aroma mie dong. Aroma kuahnya dan sebagainya. Tiba-tiba ada aroma kayak nyengat banget. Aroma apa ini? Bangke? Bau bangke gitu? Yang nggak wajar. Aroma yang nggak wajar. Terus aku makan, kok tiba-tiba ada aroma itu ya. Terus aku ngeliat sekeliling dong. Semua pada kayak gitu nggak ya? Aku penasaran. Aku datangin tante aku yang serumah. Kamu cium nggak aroma ini? Shh, jangan bilang. Dia bilang kayak gitu. Oh, aku udah tahu. Siapa tahu kan logikanya, siapa tahu memang almarhum ke rumah di saat itu, jadi dia senang kita ngumpul. Jadi kayak dia ingin menempat kayak memberikan kasih tahu tanda kalau dia eksis gitu di situ. Jadi itu udah hari ketiga. Yang dari Taiwan udah sampai nih, udah langsung ke rumah duka. Seperti biasa pasti sedih lah, nangis dan sebagainya. Emang yang di Taiwan ini dia tuh jarang banget pulang ke Medan. Jarang banget, mungkin karena ongkos dan sebagainya ya. Dan dia juga kerja di Taiwan, nggak bisa langsung ditinggal. Di hari ketiga dia pulang, kita kembali lagi tidur. Malamnya kita tidur pulang. Ini aku ngerasain lagi. Aku tidur di lantai, di matras. Berarti otomatis telinga aku dekat ke lantai dong. Ya kan? Dan paling enggak pasti kedengaran apa yang ada di bawah. Kayak orang tutup pintu bam, atau orang buka kunci, atau dari depan ada suara motor, suara mobil, otomatis itu pasti dengar karena suara kayak dekat banget ke lantai kan. Teng, aku inget banget itu tiba-tiba heboh banget. Jam 3 subuh, yang dari Taiwan, which is tante aku yang paling tua, dia di Taiwan, dia itu tidur di kamar sebelah. Tiba-tiba dia batuk. Dia batuknya mirip banget sama suara batuk nenek aku. Kalau lagi batuk. Itu kan suara batuknya nenek gitu kan. Kayak bener-bener histeris banget, kayak memang kalau nenek aku lagi drop batuknya histeris banget, kayak mau keluarin dahak gitu kan. Tapi kenapa bisa persis gitu kan? Kayak bener-bener persis banget. Dan itu di saat itu pas tante aku batuk, kan aku masih ini nih, telinga aku masih di lantai, kedengaran suara tak. Tak 3 kali. 3 kali. Suara itu ya, suara itu penyangga itu. Iya, suara supporter jalan itu. Udah, aku nggak ceritain, aku kayak mungkin make sense karena aku pernah dengar cerita teman aku, katanya leluhurnya sebelum 40 hari pulang. Kan, mungkin aku juga experience itu loh, aku pikir kayak gitu kan. Tapi kan balik lagi itu ada satu poin di mana nenek aku belum sempat ngomong sama aku kan. Ya udah, singkat cerita udah disemayamin, udah dikubur dan sebagainya. Masuk dong 40 hari. 40 hari dulu ternyata aku baru tahu, tante aku cerita waktu kakek aku meninggal, mereka ada ritual. Di depan altarnya itu disediain satu kursi. Terus kursi itu ada celana, ada baju, ada celana, ada sepatu dari almarhum. Hah, ngapain taruh di situ? Supaya menandakan kalau emang kegeser berarti almarhum ada di situ. Awalnya pulang. Oke. Jadi kan
Karena kan di Memang rumah, ritual atau sengaja gitu? aku nggak tahu sih, mungkin mereka dulu ada ritual seperti itu. Oh, oke. Jadi kan secara di rumah itu cuma ada entah aku sama keponakan aku bertiga di rumah. Di rumah itu yang tiga setengah lantai itu cuma 3 orang di sana kan. Aku bilang lo sama tante aku, lebih baik janganlah, daripada kita sendiri pun aku takut. Aku bilang kayak gitu, jujur aku takut. Lu pun cewek, kalau lu takut lu bisa apa, aku bilang kayak gitu. Akhirnya kita nggak jadi. Tapi di dalam akhirnya nggak jadi memang, tapi kan kita ada satu ritual lagi kan, katanya dupanya nggak boleh putus. Mati. Nggak boleh, ya nggak boleh Iya, putus. dupanya nggak boleh putus. Dupanya kan nggak boleh putus, jadi kalau subuh harus dipasang, kita harus jaga kan. Aku nggak dapat giliran itu kebetulan, ya kan. Aku bukannya takut, tapi aku nggak mau. Maksudnya aku nggak mau kalau misalnya aku dikasih lihat atau dan sebagainya. Bukannya aku durhaka atau apa ya, cuma kayak Sedih aja. ya sedih, dan lebih baik jangan lo gitu. Tapi aku aktifnya ya di pagi, siang, sama malam hari sebelum tidur lo. Ya kalau memang harus diganti dupanya, aku ganti. Pokoknya kalau subuh aku nggak mau lah gitu. Ya. Nah, memasuki 40 hari itu, ya udah aku aktivitas seperti biasa. Tapi memang ada ritual, ada sembahyang ini, sembahyang itu, sembahyang ini, sembahyang itu. Dengan catatan kamar nenek aku di bawah, dekat pintu masuk. Dan di kamar itu pintunya kayak ada kawat nyamuk gitu. Oke, kasa nyamuk. Kasa nyamuk itu kan kita sengaja ya udahlah nggak usah ditutup biar kelihatan lo kamarnya gitu kan. Nah, kamarnya itu kita nggak ubah sama sekali sampai sekarang. Letaknya ya itu aja begitu. Cuman ada satu kursi yang biasa nenek aku duduk di sana, itu di depan lemari. Itu belum dipindah ya sebelum 40 hari. Ini kejadiannya di aku. Aku kan ya udah, aku aktivitas seperti biasa, tapi aku aktivitas kok ada yang aneh sih. Kayak di belakangku ada yang kayak kipas. Gini-gini. Oke. Padahal itu kayak nggak mungkin terjadi kayak yang aku bilang sekarang lo. Padahal panas, anginnya juga nggak ada, dan ujung mata aku kayak ngelihat Sosok. bukan sosok, hitam-hitam gitu. Kayak ada yang hempasin kain hitam gitu. Mungkin dia tahu kau panas gitu kali. Mungkin. Ya, aku juga yang aduh, please lah jangan ganggu lah gitu kan. Aku kan aktivitas seperti biasa aja. Aku pikir dalam hati lo. Oke. Sampai suatu hari sore siang-siang ada yang datang, ting. Aku mau bukain pintu, lewatin kamar nenek nih. Lewatin kamar nenek, pasti otomatis kan kita ngeliat bentar dong ke dalam, nggak ada apa-apa, ya udah. Pas itu tamunya nggak masuk. Aku ladenin bentar, set udah tutup. Aku mau balik lagi masuk, ngeliatin kamar nenek lagi. Kelihatan di kursi itu almarhum lagi duduk. Oh ya? Tangannya begini. Dia nengokin kamu? Dia enggak, dia lihat ke depan. Tangannya begini, pakai jubah hitam. Terus kamu gimana? Set aku kayak, ya kaget dong. Tapi kayak aku dalam hati pikir aja lo ya mungkin dia ada something to say. Maksudnya ada sesuatu yang disampaikan, cuman nggak tahu mau gimana nyampainya. Oh, kamu nggak mendekati nenek kamu itu pada saat itu? Enggak lah. Bukannya sih kayak takutnya ada hal aneh yang terjadi gitu, kita kan nggak tahu. Cuman kayak aku dikasih lihat gitu loh. Kalau aku jadi kamu, aku langsung nanya loh. Iya serius. Cuman katanya kalau that case, kalau misalnya aku ya, kayak misalnya aku apalagi deket sama nenekku sendiri, misalnya kayak itu contoh kayak misalnya almarhum mamaku aku nempak, aku pasti langsung tapi kan katanya kan kalau memang yang begitu kan dia udah nggak bisa ngomong kan. Untuk awal-awal katanya sih kalau untuk orang yang baru meninggal itu kita ketemu dalam mimpi itu untuk dalam 49 hari atau mungkin 100 hari itu, kalau kita memimpikan atau nampak, mereka nggak bakal ngomong sih. Lain halnya kalau sudah lama. Tapi kan maksudku kalau dikasih kesempatan kayak gitu ya at least nampak ekspresi pun nggak apa-apa kalau nggak bisa jawab kita kan. Tapi yang aku lihat itu dia memang seperti yang aku lihat di peti. Memang matanya kayak kebuka tapi wajahnya datar, pucat banget. Terus kan pokoknya yang kayak aku lihat di peti lo, tangannya begitu, terus emang di kepalanya kan ada diikat kan. Ya kayak gitu persis. Gitu. Tapi pada akhirnya
terjawab, aku dikasih mimpi loh, kayak dikasih mimpi. Kata orang kan kalau emang mimpinya bagus berarti dia di alam sana berarti kan udah oke. Nah aku dikasih mimpi yang bagus. Itu aku dikasih mimpi juga berdekatan dengan peringatan tahun kedua dia meninggal. Oh. Aku dikasih mimpi kayak gitu. Oh. Dan sampai sekarang udah netral sih, kayak udah nggak ada apa-apa lagi. Dan itu katanya kalau memang, dan aku itu dikasih mimpi. Mungkin itu pas aku lagi di Bali juga, kan aku sempat kerja di Bali. Aku ketemu dia di pantai, dan di pantai itu emang lagi sepi banget, tapi emang ombaknya lagi besar banget, pokoknya lagi bagus banget lah. Airnya juga lagi biru banget, terus aku ngeliat dia duduk. Ya memang sih banyak kan mimpi yang apa itu kayak gitu sih. Nah, kalau nggak di jembatan, di pantai, pokoknya yang menunjukkan ketenangan deh. Ya, yang kalau udah menunjukkan ketenangan berarti tandanya dia udah crossover katanya gitu. Tapi ngomongin soal nenek ya, ini aku kebetulan ada cerita ya, tapi bertolak belakang sama dia punya. Kalau ini lumayan karena orangnya katanya sampai sekarang masih ada. Aku nggak tahu ya apakah ini beneran gara-gara neneknya atau enggak. Tapi ini ada hubungannya sama nenek. Gitu. Jadi gini ceritanya. Si cucu ini, kita bilang aja lah si cucu ya, namanya kita panggil aja Alex lah. Jadi si Alex ini orangnya skeptikal orangnya. Dia tidak percaya yang namanya ada agama, dia tidak percaya yang namanya hantu, dia tidak percaya dengan tahayul. Pokoknya yang berhubungan dengan makhluk gaib, alam gaib, pokoknya yang kayak gitu nggak bisa dijelaskan secara logika, dia nggak percaya. Ada orang kayak gitu. Dan aku punya teman kayak gitu sebenarnya. Aku juga punya teman. Jadi case-nya ini adalah kejadian ya di Hungry Ghost Man ini. So, kebetulan dia memiliki mama yang sangat sayang kali sama neneknya, which means mamanya sendiri lah. Nah, kan tadi kita ada cerita ya bahwa di Chiguipo itu semuanya pada masuk ke alam manusia, dan kalau kita manusia itu kita malah mempersembahkan semua yang bisa kita persembahkan, mulai dari bakar uang emas lah, terus juga bakar yang mau kita sesajenkan, misalnya kayak baju itu semua dibakar loh. Iya, nah, jadi mamanya tuh melakukan hal itu semua dan dia merasa so overrated katanya. Kenapa dibilang mama itu sampai spend? Jadi bisa dibilang kan kita itu sebagai orang Chinese ya, sometimes yang kita keluarkan itu untuk orang meninggal itu cukup mahal. Dalam arti sampai bisa ada yang ratusan juta. Nah, ini mamanya sampai kayak gitu. Saking mamanya itu sayang kali sama neneknya gitu loh. Sementara dia ngerasa for what? Gitu loh. Kenapa kamu keluarin duit sebanyak itu gitu loh. Sementara mamanya udah biarkan aja, ini bentuk dari, maksudnya kayak bentuk dari rasa terima kasih mama lah kepada nenekmu supaya selama ini udah membesarkan mama, udah bla 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 gitu. Jadi aku mau, jadi ibarat penderitaan dia itu yang di alam sana itu lebih terkurangi gitu loh. Paling tidak dia di sana berkecukupan dengan ada jubah yang bagus, dengan ada rumah yang bagus, TV yang bagus gitu. Alah bullshit itu semuanya gitu. Ini kejadian nyata ya. Nah si Alex ini di Chiguipo ini, jadi mamanya itu masakin masakan kesukaan dari neneknya. Dan neneknya itu paling suka makan kaobak. Jadi masalah mamanya kaobak. Memang enak kali lah gitu. Jadi resep turun-temurun ceritanya. So mereka berkumpullah satu keluarga. So mereka itu sebenarnya bukan keluarga besar. Si Alex ini ada 2 sibling. Tapi sibling yang satu lagi, yaitu si adik perempuannya itu kebetulan lagi nggak di rumah. Jadi pada saat itu dia udah sekolah keluar gitu. Tinggal Alex, mamanya sama papanya gitu. Nah, duduklah mereka di meja makan, dan meja makan itu mamanya sediakan satu mangkok isi nasi putih, terus juga isi sumpit. Dan sumpitnya itu diginiin kayak tadi yang kita bilang. Nah, si Alex ini mungkin masih muda atau gimana nggak tahu lah ya, tapi dia itu bawaannya temperamen banget. Lihat kayak gini itu dia benci gitu loh. Entah kenapa. Jadi sebenarnya temanku ini juga ada yang kayak gitu. Dia nggak suka banget dengan orang-orang yang tahayul. Dia nggak suka orang yang kayak kata orang missing yang gitu. Dikit-dikit bawa jimat lah atau apaan itu, dia bisa marah gitu. Nah sama dengan case-nya dengan si Alex ini. Dia bilang apaan sih ma gitu loh. Ini kan buang nasi, namanya nasi ini biasanya bisa dikasih ke orang yang kurang mampu, yang sebenarnya butuh gitu loh. Ngapain kamu percaya kayak gitu?
Udah bilang, udahlah, ngapain sih kamu ini gitu loh, ribut kali gitu loh. Gitu aja pun apa, ribut gitu loh. Kan kita cuman kasih aja, kalau kau nggak percaya kau makan aja lah udah, kata gitu. Ngapain kau ini marah-marah di sini, kata mamanya gitu. Mamanya kan udah palak kan. Terus makanlah mereka. Bikin palaknya itu adalah mamanya masukin nasinya kan udah taruh nasi putih tuh. Mamanya ini ambil kaubaknya, taruh di mangkoknya itu. Gitu, mangkok yang kosong itu. Terus mamanya bilang lagi, "Mak, cia ya." Makin pala lah si Alex ini. Dia lihat mamanya kok tahayul kayak gitu. Mamanya sendiri gitu loh. Taruh gitu kaubak ya, gini makan, taruh lagi sayur-sayur lain. Terus Alex sampai marah, dia bilang gini, Ma, nenek itu udah lama meninggal gitu loh. Ngapain sih kamu kayak gini? Ini kaubak ini kalau contoh lah kayak gini, emang ada yang makan? Katanya gitu. Ini lama-lama juga maksudnya kayak dihinggap lalat atau apa gitu loh kan. Dia kalau kan sayang kaubak kayak gini. Terus ya udah kan gak apa-apa, taruh sana aja. Kenapa sih kamu ribut, kan masih ada kaubak yang lain gitu loh. Tahu kok, dengan sangkin dia sang anti kayak gitu, dia buktikan ke mamanya. Lihat ya, aku makan kaubaknya. Dia ambilnya kaubak dari yang neneknya itu, dimakannya di depan mamanya. Mamanya sampai, ayo, gitu lah. Pokoknya kayak udah takut, udah panik gitu loh. Kamu kenapa sih kayak gitu? Kamu kok kenapa sih jadi anak itu kayak gitu loh? Kamu bandel kali gitu loh. Kok nggak betinya gitu? Maksudnya udahlah biarin aja, kenapa gini. Sampai mamanya yang kayak sampai minta maaf gitu loh sama neneknya, maaf tuh Beki kata itu, maaf ya gitu. Memang si Alex ini nggak dihel tongse gitu, maksudnya nggak ngerti yang kayak gitu gini bla bla. Sorry ya gitu. Nah, kejadian ini terjadi dengan keadaan di mana si Alex ini langsung temperamen, karena dia temperamen dia langsung nggak mau makan lagi. Dia makan kaubak itu dia langsung pergi. Maksudnya dia udah cabut dari ini. Jadi mamanya yang langsung inilah ke tempat ini, bukan ke tempat sih, dia lebih kayak pai gitu loh. Minta maaf ke mamanya gitu bla 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 gini. Nah, jadi ceritanya keluarga mereka ini itu mereka adalah keluarga yang suka dengan musik. Termasuk si Alex ini. Jadi Alex ini nggak sadar kalau dia itu suka musik dari neneknya. Jadi neneknya itu dulu waktu muda sering banget. Jadi sampai sekarang ini katanya masih ada pemutar vinil alias piring hitam. Nah, itu masih banyak loh lagu-lagu piring hitam yang zaman-zaman dulu, yang lagu-lagu Mandarin, dan yang paling disukai oleh neneknya itu adalah satu lagu yang judulnya adalah Wang Puliao. Yang Wang Puliao gitu. Jadi itu kebetulan lagu kesukaan dari neneknya. Nah, si Alex ini keluar dari rumah dalam keadaan emosi ya, marah gitu. Nah, pada saat dia pulang udah malam, di jam 11, jam 12 gitu. Nah, di saat itu memang piringan hitam yang aku bilang itu ada di ruang tamu. Nah, ruang tamu itu memang mamanya itu sampai sekarang masih suka mutarin piring hitam itu untuk mengenang masa kecil dia lah, untuk mengenang neneknya. Nah, pada saat dia pulang, tutup pintu, kunci pintu, pada saat mau naik ke kamar, terputarkanlah lagu itu. Wang Puliao gitu. Dia terkejut dong. Kenapa ada lagu Wang Puliao ini? Ya kan? Terus turun ke bawah, dia nengok piringan hitam itu memang lagi terputarkanlah lagu Wang Puliao ini. Jadi dia langsung mengambil positive thinking karena dia nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Dia bilang, mama ini entah apa sih malam-malam kayak gini, bukannya piringan hitamnya itu dimasukin ke dalam balik gitu loh. Jadi maksudnya kayak kau udah putarin lagu, bukannya diiniin gitu loh, disimpan gitu kayak piringnya gitu kan. Disimpanlah dia, dikeluarin cek dikeluarin. Masukin lagi ke dalam tempatnya gitu kan, ditutuplah gitu loh alat pemutar piring hitam itu. Mau naik ke atas lagi, muncul lagi lagunya Wang Puliao gitu. Dan itu case-nya dia nggak bisa jelaskan secara logika lagi. Tidak ada piringan hitam dalam pemutar piringan hitam itu, tapi lagunya berkumandang dari piringan hitam itu. Tapi dia masih berpikiran positif. Dia mengatakan, ya orang-orang seperti selalu explain dengan logika dong. Iya. Dia itu selalu mencari logika untuk menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika juga meskipun. Jadi menurut dia piringan hitamnya itu mungkin hang atau apa gitu. Jadi terpancarkan juga. Ya udah,
Akhirnya dicolokan kan ada colokan. Jadi piringan hitamnya udah bukan yang versi klasik yang gini ya, udah sistem yang colokan. Jadi dibuka colokannya, pergilah dia tidur. Nggak ada suara itu, nggak ada suara Wang Puliao. Tidurlah dia. Nah ini kenapa bisa ada cerita ini guys? Sebenarnya orangnya ini itu masih ada. Tapi nanti kalian akan tahu kenapa aku bisa ngomong statement ini. Jadi dia tidur. Terbangunlah jam 2. Terbangun jam 2, mau pipis bro, gitu kan. Jadi pergilah dia pipis untuk ke kamar kecil. Dan pada saat dia ke kamar kecil, tiba-tiba dia dengar suara Wang Puliao ini lagi di kamar dia sendiri. Tidak ada piringan hitam, tidak ada yang namanya alat player. Itu muncul dari mana? Handphone dia juga lagi dicas, tidak ada ini gitu. Sambil dalam keadaan dia pipis. Oke. Siap itu, setelah pipis selesai, ini tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dalam kamar ini. Kenapa begitu? Karena yang terdengar di jam 3 itu adalah orang tuanya mendengarkan Alex teriak dengan sangat keras. Teriak ketakutan, sampai akhirnya tidak bisa ibaratnya berfungsi dengan normal lagi sebagai manusia. Dalam arti, si Alex ini mental dia sudah terganggu. Jadi, case-nya sekarang, saat ini, si Alex ini berada di rumah sakit jiwa. Jadi, masih misterius, belum terungkap sebenarnya apa yang terjadi di malam itu. Tapi yang anehnya, si Alex ini setiap malam mau tidur, dia sendiri yang nyanyikan lagu Wang Puliao ini. Jadi, dia harus nyanyi Wang Puliao ini sampai dia tertidur. The problem is, sampai sekarang ada yang mengatakan apakah neneknya itu di samping dia terus setiap malam sehingga dia nyanyiin sendiri lagu Wang Puliao ini, atau neneknya itu masuk ke dalam dia nyanyi Wang Puliao, dan apakah itu neneknya yang di situ? Nggak terjawab tapi ya. Nggak terjawab. Belum terjawab. Cuman dia sering mumbling. Jadi gini kan, kalau rumah sakit jiwa itu pasti ada konsultasi dengan psikiater kan. Kenapa bisa ketahuan bahwa dia pipis, terus dia kedengaran suara Wang Puliao ini? Itu kan nggak ada orang. Siapa yang cerita gitu loh. Nah ini dari cerita ini diambil dari hasil konsultasi antara psikiater dengan dia. Jadi ada masa-masa di mana ketika dia lagi tenang, dikasih obat atau apa, ataupun pada saat ada hipnoterapi atau gimana-gimana, ditanyain, ini sebenarnya kejadian kamu itu sewaktu kamu itu begini gimana? Dia ceritain dengan tenang, dia bilang ini. Tapi momen ketika setelah pipis itu, setelah itu selalu ditanya, dia histeris. Dia nggak pernah bisa menjawab apa yang terjadi. Langsung blank gitu ya. Dia langsung cuma teriak aja. Dia takut, dia teriak, dia cuma histeris. Gitu aja. Dan nggak bisa menjawab pertanyaan dari psikiater. Dan sampai detik ini belum ada jawaban dari setelah dia pipis itu apa yang terjadi. Orang tuanya nggak pernah kayak cari orang pintar gitu. Nah, jadi case-nya ketika karena maksudnya ibarat gini, ketika orang tuanya udah hopeless melihat anaknya seperti itu, mereka itu sempat ada cari orang-orang pintar untuk menghandle situation seperti ini. Tapi orang-orang pintarnya bilang nggak ada neneknya di situ, gitu loh. Maksudnya ya aku nggak tahu apakah mereka cari yang orang pintar yang level dewa atau enggak, aku nggak tahu ilmunya ya, tapi mereka cari sampai bukan hanya ini loh, mereka cari yang orang pintar bukan hanya dari sisi yang mistis-mistis gitu, enggak, mereka sampai cari yang kayak ada pasturnya, ada apa gitu-gitu yang memang ada bergerak di bidang agama gitu, takutnya keposes atau apa gitu kan. Sampai ditanya itu juga nggak ada ini, dikasih ritual, dikasih apa, nggak ada ini, memang forever. Sampai sekarang ini dia seperti itu. Tapi memang ada case seperti ini. Kalau kalian ingat di episodeku yang seberapa gitu, itu ada teman tanteku yang karena dia main Chinako. Oh iya. Itu ini loh, di sini aja. Kalau kalian mau jumpa ada di sini. Dekat rumahku aja nih, rumah sakit jiwanya. Kalau kalian katanya sampai sekarang masih ada. Cuma kalau yang ini dia memang case-nya dia nyanyiin Wang Puliao ini setiap malam. Nanti editor tolong masukin lagunya ya. Ya udah, karena udah berapa jam nih? Coba lihat. Panjang juga ya, wait, aku lihat dulu. Bisa 2 kota ini. Ya. Nggak Terrecord, tapi terstopkan aku. Ya sudah, masih ada ini kok. Ya udah guys, thank you so much for watching. 1 jam 43 menit.
Panjang cerita yang ghost story ini ya, woi. Ya udah, Ciguy Poa. Thank you so much ya guys. Sebenarnya masih ada satu cerita lagi mengenai Ciguy Poa, tapi udahlah kepanjangan nanti nggak enak ya. Anthony, thank you. Thank you. Semoga pulang kamu nggak diganggu. Soalnya Ciguy Poa. Jack, thank you. Semoga nggak diganggu juga. Ya karena soalnya dari tadi sudah merasakan angin-angin. Ya udah, finally jangan lupa di like, di subscribe. Terus kalau mau komen-komen, klik yang namanya tombol bell ya, yaitu lonceng. Bukan lonceng Anthony atau lonceng Jack. Itu DM aja mereka secara pribadi. Oke? Ya sudah. Thank you so much for watching and see you guys again on the next episode of SGS. Bye.